Bab 501. Makan dan menjilati mulut pada saat yang sama. Jin Swes tahu bahwa kali ini dia dalam masalah, dia benar-benar dalam masalah yang dalam. Dia seharusnya tidak mengabadikan adegan itu di kamera sekarang. Awalnya, mengambil gambar dan merekam video secara diam-diam akan membuat gambar menjadi lebih alami. Ini adalah cara yang sempurna untuk menangkap sisi gelap seseorang dan akan mampu menarik banyak perhatian di industri media Amerika. Untuk mengungguli rekan-rekan wartawan, penembakan rahasia merupakan salah satu senjata terbaik yang tersedia bagi wartawan, di tempat yang persaingannya ketat seperti Amerika, apa yang tidak dapat dilakukan para wartawan ini untuk menarik perhatian pemirsa. Namun masalahnya, masalah hari ini sangat serius. Tidak penting lagi siapa pelakunya, mungkin orang yang sangat patriotik. Masalahnya adalah video ini sudah terkirim. Ini adalah bangku toilet yang meledak, seluruh kamar mandi tertutupi oleh kotoran berwarna tertentu. Kepala Itra yang ada di dalam mengalami hal terburuk, seluruh tubuhnya tertutupi oleh kotoran itu. Di luar bilik, kepala salon sedikit lebih baik, tetapi tidak terlalu jauh. Keduanya ditutupi dari kepala sampai kaki dengan suatu benda tertentu, dan mulut mereka mungkin juga dipenuhi banyak benda itu. Kini, Jin Swes benar-benar berharap agar rekan-rekannya yang memperbarui situs web tersebut bertindak cerdas, sehingga setidaknya situasi tidak menjadi tidak terkendali. Lagi pula, penembakan rahasia hanya bisa disebut penembakan rahasia jika videonya disebarkan ke publik. Jika tidak, tidak akan ada masalah. Namun, jelas, itu tidak mungkin. Sebelumnya, untuk menarik lebih banyak perhatian, surat kabar militer Amerika telah mengiklankan bahwa mereka akan merilis beberapa berita penting di internet hari ini. Menurut jumlah pemirsa daring yang dilihat Jin Swes saat ini, ada sekitar 100.000 orang di situs web surat kabar militer Amerika sekarang. Itu 100.000 orang. Jika orang-orang idiot itu benar-benar merilis video ini, para penonton online pasti akan menyebarkan berita itu dan tak lama kemudian seluruh Amerika akan mengetahuinya. Pada saat ini, segalanya benar-benar dalam masalah besar. Namun, yang terjadi tidak sesuai harapannya. Kepala Itra dan kepala salon justru tidak marah dan malah tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, kepala salon berkata, "Bro, haha, makan tahi, kita benar-benar makan tahi, hahaha." Itra pun tertawa dan berkata, "Benar sekali, kelihatannya memang benar, kita benar-benar makan kotoran, ya Tuhan, beruntung sekali ini, terima kasih, Tuhan." Apa-apaan, mereka masih saja senang saat makan kotoran. Situasi apa ini? Dia tidak tahu bahwa salon dan Itra begitu bahagia karena postingan yang ditulis oleh malaikat pembawa malapetaka Vincent Iverson. Dia meminta para perwira tinggi militer untuk pergi makan kotoran, dan mereka benar-benar makan kotoran sekarang. Bukankah itu membuktikan bahwa kutukannya masih sangat efektif? Itulah sebabnya salon dan Itra begitu bahagia. Bagaimanapun, malaikat pembawa malapetaka selalu menjadi senjata pamungkas mereka. Namun masalahnya adalah Jin Swes tidak mengetahui hal ini. Ia benar-benar mendapat pencerahan hari ini. Tentu saja, ada pepatah yang mengatakan bahwa keberuntungan dan kemalangan selalu terjadi dua kali. Tepat saat mereka berpura-pura senang, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan sekelompok besar wartawan pria bergegas masuk. Kemudian, ketika mereka melihat Itra dan salon duduk di lantai, menjilati mulut mereka dan tertawa pada saat yang sama, kamera mereka langsung menghapus gambar ini. Lagi pula, hukum tidak akan menghukum mayoritas, jadi tidak ada masalah kali ini karena begitu banyak orang melihat ini. Sore harinya seluruh Amerika tercengang. Kali ini mereka tidak marah lagi, tetapi malah tercengang. Tidak ada yang menyangka para perwira tinggi militer itu akan duduk di toilet sambil memakan kotoran dan menjilati mulut mereka saat memakannya. Yang terpenting adalah mereka masih tertawa. Apa-apaan ini benar-benar menantang batas imajinasi manusia. Pukul 10 pagi hari ini, semua saluran media berita di Amerika mengunggah foto Itra dan salon yang sedang duduk di toilet. Seketika, semua volume pemirsa mereka melonjak tajam, benar-benar melampaui batas imajinasi mereka. Ini bukan lagi puluhan ribu pemirsa, melainkan jutaan dan puluhan juta pemirsa. Semua orang menyebarkan berita itu, semua membicarakan keadaan buruk para pejabat tinggi militer. Berita tentang Itra dan salon tersebar di mana-mana, menyapu semua media seperti badai. Dengan sangat cepat, para petinggi pemerintahan Amerika memberikan tanggapan terbaru mereka mengenai masalah ini, mengklaim bahwa itu adalah kesalahpahaman, dan bahwa itu bukan seperti yang terlihat. Tentu saja, kecepatan penguncian berita juga merupakan yang tercepat dalam sejarah. Mulai pukul 11 pagi dan seterusnya, apapun yang terkait dengan topik ini diblokir di internet, semua surat kabar yang telah terjual diambil kembali, dan siapapun yang masih membahas ini akan ditangani sesuai dengan hukum yang membahayakan masyarakat. Namun, jelas mereka dapat mengendalikan berita di Amerika, tetapi tidak di luar. Seperti Heavenly State. Hahaha, aku tidak pernah menyangka mereka benar-benar akan memakan kotoran, hahaha. Kepala biro itu duduk di kantor, menepuk-nepuk kakinya dan tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia berkata,
Mereka melepaskan Lucifer dan hasilnya adalah mereka sendiri yang terluka. Mereka pasti sangat puas kali ini, hahaha. Benar sekali, kali ini aku benar-benar terkesima. Ekspresi mereka di foto-foto itu terlihat cukup puas. Karena Mo Huizhou adalah keponakan kepala biro, dia tidak merasa terlalu dibatasi di dekat kepala biro. Dia juga tertawa dan ikut berdiskusi. Kombinasi malaikat kesialan dan Hong Dali benar-benar kuat. Kutukan malaikat kesialan tidak sekuat ini sebelumnya. Kutukan itu tidak memiliki efek yang begitu akurat pada orang-orang berpangkat tinggi sebelumnya. Berbeda, ini berbeda. Kepala biro tersenyum dan berkata, si bajingan kecil Hong Dali ini, peruntungannya sungguh aneh dan tidak terduga. Tidak seorang pun menyangka hal itu akan meningkatkan kekuatan kutukan malaikat kesialan. Tiba-tiba aku merasa bahwa lebih baik bagi malaikat kesialan untuk tetap tinggal di negara kita, hahaha, setidaknya itu jauh lebih baik daripada mengembalikannya ke Amerika. Aku juga merasakan hal yang sama. Mo Huizhou penuh dengan ide-ide buruk. Juga, kita tidak boleh membiarkan mereka berdua menjadi teman, jika tidak, efek dari pemindahan bencana dan pemberdayaan kutukan tidak akan dapat digunakan lagi. Ya, kupikir keadaan saat ini sudah cukup baik, hehe. Mendengar ide menarik Mo Huizhou, kepala biro mengangguk dan berkata, ya, saya rasa situasinya sekarang juga cukup baik, hehe. Saya rasa Amerika akan mengalami cukup banyak masalah kali ini. Oh benar, saya dengar mereka berencana untuk memblokir jalur impor logam langka kita. Mereka juga ingin melakukan latihan militer. Ya, Mo Huizhou menganalisis dengan lembut. Dari situasi saat ini, seharusnya Amerika ingin menekan kita untuk mendapatkan teknologi bagi manusia mekanik. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri mengirim berita bahwa Amerika dan Japan berencana untuk menggunakan Pulau Penyu Laut sebagai pertukaran untuk teknologi manusia mekanik ditambah Hong Dali dan Hong Weiguo tetapi ditolak. Menolak mereka adalah keputusan yang tepat. Kepala biro menamparkan sofa dengan keras. Mereka ingin menggunakan barang-barang kita untuk ditukar dengan teknologi dan orang-orang kita. Mereka hanya bermimpi, lupakan mereka untuk saat ini. Bagaimana dengan kapal induk? Pemeriksaan hampir selesai. Mo Huizhou melaporkan. Namun, tidak ada apapun di sana. Haruskah kita menempatkan jet tempur atau semacamnya di sana? Kita bicarakan itu lain kali. Kepala biro menyentuh dagunya dan berkata perlahan, mari kita lihat apa yang direncanakan Hong Dali terlebih dahulu. Sebenarnya, aku cukup berharap dia akan meminta beberapa peralatan militer. Setelah itu, kita bisa pergi ke Pulau Penyu Laut untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kota Shanghai Tianhai, pintu menuju surga. Di koridor, Hong Weiguo sedang berbicara dengan seorang pria berusia sekitar 45 atau 46 tahun. Ya ampun, Direktur Hong, sudah lama sekali, apa kabar? Ekspresi pria itu sangat menjijikkan, dan dia berbicara dengan nada aneh. Sejujurnya, orang-orang sepertimu yang menggeluti mesin pencari, keuntungannya sangat banyak, ini benar-benar membuat orang lain iri padamu. Meskipun dia berbicara tentang rasa iri di permukaan, bahkan orang bodoh pun bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Nama belakang orang ini adalah Mo, dan nama lengkapnya adalah Mo Changfa. Dia memiliki perusahaan dagang bernama Millennium Trading Company. Dia mengimpor logam langka yang dibutuhkan negara surgawi dari Amerika dan mendapat banyak keuntungan darinya. Kekayaan bersih perusahaannya adalah 23 miliar dan dianggap sebagai salah satu perusahaan teratas di negara itu. Hong Weiguo tertawa dingin dan berkata, Bos Mo, Anda pasti bercanda, ukuran perusahaan saya hanya rata-rata. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Taipan perdagangan seperti Anda? Jujur saja, Anda pasti mendapatkan banyak uang dengan bekerja sama dengan Qian Guangzhou, bukan? Ya ampun, Direktur Hong, Anda terlalu sopan, perusahaan Anda sedang naik daun beberapa tahun ini, Anda pasti sangat bangga dengan keberhasilan Anda. Mo Changfa menyipitkan matanya. Sedangkan saya hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja, sejujurnya, saya masih harus berterima kasih kepada Anda, Direktur Hong, kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan ini. Hong Weiguo mendengus dan berkata, tidak perlu bersikap sopan, kalau begitu, aku akan memberi selamat kepadamu terlebih dahulu. Ah, hahaha. Mo Changfa tertawa sinis dan berkata, tidak ada yang perlu diberi selamat, aku juga mendoakan yang terbaik untukmu dan agar kamu melangkah lebih jauh dalam bisnismu, haha. Kata-katanya penuh dengan kebencian. Semua orang tahu bahwa Hong Weiguo dan Qian Guangzhou adalah musuh bagi kamar dagang sumber daya kali ini. Salah satu dari mereka harus dikalahkan sepenuhnya kali ini. Mo Changfa ini menambah masalahnya dengan berbicara dengan cara yang aneh. Saat mereka berbicara sampai titik ini, kedua sekretaris mereka tiba-tiba bergegas mendekat dan berbicara ke telinga mereka. Hong Weiguo, sementara wajah Mo Changfa berubah total dan kepalanya langsung dipenuhi keringat. Dia berkata dengan cemas, benarkah? Ini. Setelah terkejut beberapa saat, Mo Changfa bergegas pergi untuk mencari bantuan dari Qian Guangzhou. Kali ini, Hong Weiguo malah merasa geli. Ya ampun, Bos Mo, Anda selalu sangat banyak akal dan berpengaruh, mengapa Anda terburu-buru kali ini? Aku
Aku. Mo Changfa benar-benar tertekan kali ini. Dia baru saja mengejek Hong Weiguo dan dalam sekejap mata, posisi mereka berubah. Aku, Direktur Hong, Anda orang yang murah hati. Ya ampun, untuk ini. Hong Weiguo tertawa dan berkata dengan nada hambar, tiba-tiba aku ingat bahwa aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Bos Mo, tolong bereskan urusan perusahaanmu dulu, aku tidak akan menahanmu di sini lagi. Sekarang dia menamparkan wajah Mo Changfa secara langsung. Wajah Mo Changfa berubah pucat, lalu pucat, dan akhirnya, dia menghentakkan kakinya dengan kasar dan pergi dengan marah. Di Amerika, sesuatu yang besar memang terjadi. Karena manusia mekanik, dikombinasikan dengan bagaimana Salon dan Itra kehilangan banyak muka sebelumnya, mereka menghancurkan semua aspek perusahaan yang mengimpor logam langka untuk negara surgawi. Hasilnya adalah perusahaan Mo Changfa di Amerika ditahan. Mereka mengarang banyak alasan, seperti penggelapan pajak, masalah kualitas, dokumen tidak lengkap, dan semacamnya. Intinya, perusahaannya hancur setengahnya hanya dalam waktu singkat. Dan sekarang, karena Qian Guangzhou tidak mau membantu, sepertinya kali ini semuanya benar-benar berakhir baginya. Aku. Usus Mo Changfa menjadi hijau karena penyesalan. Jika aku tahu bahwa keberuntungan Hong Dali akan sebaik ini, aku tidak akan mendukung Qian Guangzhou. Tentu saja, apa yang terjadi padanya hanyalah masalah kecil. Masalah besar yang sesungguhnya akan segera terjadi. Hari ketika bos kepala biro, pria misterius itu, mengundang Hong Dali untuk makan, ada di sini. Bab 502. Aku tidak tumbuh dalam keadaan diintimidasi orang lain. Pagi-pagi sekali, Hong Dali bangun pagi-pagi, sarapan, meninggalkan rumah, dan ketika sampai di gedung Chen Hui, waktu baru menunjukkan pukul 10.30 pagi. Ya ampun, aku bangun pagi sekali hari ini, kata Hong Dali. Namun, ketika dia sampai di gedung Chen Hui dan melihat kepala biro, wajah kepala biro itu menjadi gelap dan dia berteriak, tahukah kamu siapa yang akan kamu temui hari ini? Dia bosku, namun, bajingan kecilmu baru saja datang, apakah kamu mengharapkan bosku menunggumu? Hah, kita makan siang bersama, bukan sarapan. Hong Dali membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya penuh kepolosan. Makan siang sudah dimulai, tidak mungkin, waktu makan siang seharusnya sekitar pukul 11.30 paling cepat, mengapa kita harus ke sana sepagi ini? Jangan bersikap kurang ajar padaku. Kepala biro menarik telinga Hong Dali. Jika bosku tiba di sana sebelum kamu dan menunggumu, maka kamu tidak perlu mencari nafkah di negara surgawi lagi, apakah kamu mengerti maksudku? Baiklah, tidak akan ada masalah. Hong Dali menyeringai, sama sekali tidak khawatir. Kita akan sampai tepat waktu jika kita pergi sekarang, jadi, ayo pergi, hehe. Meskipun dia sangat marah pada bajingan kecil ini karena tidak memperhatikan waktu, kepala biro sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka memang akan tiba tepat waktu jika mereka pergi sekarang. Oleh karena itu, mereka semua berkemas dan bersiap untuk pergi. Kali ini, yang pergi adalah Hong Dali, Tang Muxin, Lin Chuyin, Lin Yanwei, dan 9 antek, seluruh formasi ada di sini. Dalam perjalanan ke sana, Grand Zone dan Falchion melaju kencang, mencapai tujuan hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Ini adalah bangunan bergaya kuno yang digantungi lentera merah. Bangunan ini terletak di lingkar kedua barat kota Tianjing, dan papan nama Toko Paida King Hua bersinar dengan cahaya kemasan. Toko ini memiliki sejarah lebih dari 160 tahun. Nama aslinya adalah Rumah Makan Sejahtera, yang menyediakan pai, nasi, hidangan, makanan ringan, dan sebagainya. Karena pemilihan bahan untuk pai sangat ketat, pembuatannya sangat teliti, dan rasanya asli, bisnisnya sangat bagus. Papan nama emas itu sekarang dikatakan ditulis oleh pendiri negara, Hong Jun. Restoran ini sangat terkenal di kota Tianjing. Tentu saja, alasan bos memilih tempat ini untuk menjamu Hong Dali adalah selain rasa painya yang asli dan enak, yang terpenting adalah harganya juga sangat terjangkau. Sebenarnya, tempat seperti itu akan sangat cocok. Tidak terlalu megah dan megah, semuanya cukup sederhana dan tidak mencolok, tetapi tidak akan meruntuhkan identitas seseorang. Tetapi masalahnya adalah orang yang diundangnya adalah Hong Dali. Orang ini membawa serta sekelompok besar antek bersamanya, dengan Tang Muxin dan Lin Yanwei juga mengikutinya. Begitu mereka masuk, kalimat pertama yang diucapkannya hampir membuat kepala biro terjatuh dan duduk di lantai. Ya ampun, lingkungan di sini tidak buruk, cukup bersih, bagus, beri hadiah, semuanya selamat. Sekarang setelah dia mengatakan ini, para antek hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan batu bata emas dan memberikannya kepada semua orang yang bekerja di sini, dari bos restoran, hingga manajer, hingga kepala pelayan dan pelayan. Pria misterius yang sudah menunggu di sana menatap dengan bingung. Bajingan kecil ini menyuap para pekerja di depannya. Setelah semua orang diberi hadiah, Hong Dali merasa puas dan duduk santai di meja. Karena bosan, dia bergumam, sekarang kita harus menunggu lagi.
Aku benci menunggu. Seluruh tubuhnya terasa sangat lelah, jelas karena dia tidak cukup tidur hari ini. Karena masih ada waktu sebelum waktu makan, dia dengan tegas mengikuti gayanya yang biasa, yaitu meminta Lin Yanwei untuk datang dan beristirahat di pangkuannya. Kepala biro sangat marah. Apakah Hong Dali benar-benar tahu siapa yang akan menemuinya hari ini? Jika bosnya melihat ini nanti. Sebenarnya pada saat itu bukan hanya kepala biro saja yang tertekan, bos restoran pun ikut tertekan. Dia menunggu di satu sisi dengan kepala penuh keringat, menunggu Tuan Muda Dali ini berbicara. Ngomong-ngomong, hari ini dia mengalami hal yang tidak biasa. Sebagai pendukung setia Sekte Dewa Dali, dia bangun hari ini dan meneriakkan beberapa kali, Dali menciptakan keajaiban untuk meningkatkan keberuntungannya, lalu membuka restoran seperti biasa. Kemudian, pada pukul 10 pagi, petugas tol untuk tempat parkir menerima telepon dari Departemen Pengaturan Lalu Lintasnya yang mengatakan bahwa mereka berharap ia dapat memesan beberapa tempat parkir untuk sore hari karena mereka mungkin membutuhkannya. Meskipun mereka menggunakan kata berharap, siapa yang berani mengabaikan instruksi dari Departemen Pengaturan Lalu Lintas? Ketika bos restoran mendengar berita ini, ia merasa sangat terganggu. Dia tidak pernah menyinggung siapapun selama beberapa hari ini, pemandangan misterius seperti itu benar-benar membuatnya takut. Tak lama setelah panggilan itu, 5 orang polisi lalu lintas datang sendiri untuk melihat, kemudian masuk ke dalam toko dan menghentikan bos rumah makan itu. Mereka langsung memberitahu bahwa hari ini ada pejabat tinggi yang akan datang dan meminta agar tempat parkir itu disediakan khusus untuk pejabat itu. Awalnya, pemilik restoran masih merasa aneh, pejabat tinggi macam apa yang bisa membuat keributan seserius itu, yang membuat jantungnya berdebar-debar karena gugup. Setelah itu, orang-orang hanya keluar dan tidak ada yang masuk. Dengan sangat cepat, semua pelanggan telah pergi dan pemilik restoran menunggu di sana sejak saat itu. Sejujurnya, dia sangat penasaran siapa yang datang ke sini hari ini. Kemudian, dia segera mengetahui jawabannya. Ketika Hong Dali masuk, bos restoran itu langsung berlutut. Ini benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia baru saja meneriakkan, Dali menciptakan keajaiban, pagi ini dan pada akhirnya, dewa keberuntungan yang legendaris dan menakjubkan Hong Dali benar-benar datang dan langsung menghadiahinya sebuah batu bata emas. Itu batu bata emas, yang beratnya 100 gram. Bahkan bos restoran itu menggigitnya dengan giginya, itu benar-benar 100% emas murni. Ini, Tuan Muda Dali. Pemilik restoran itu menggunakan nada paling rendah hati dan tulus yang pernah digunakannya dan bertanya, apa yang ingin Anda makan hari ini? Toko ini memiliki pai terbaik di seluruh kota Tianjing, lauk pauk terbaik, dan layanan terbaik. Selama Anda membutuhkannya, kami akan menyediakan semua yang Anda butuhkan di sini. Ngomong-ngomong, sudah biasa kalau pemilik restoran bersikap seperti itu, meski kepala biro menatapnya dengan marah. Namun, dengan sangat cepat, semua orang di sini mengetahui bahwa Hong Dali tidak hanya pandai menghambur-hamburkan uangnya sendiri, tetapi dia juga tidak peduli untuk menghabiskan uang orang lain. Apakah Anda punya pesta kekaisaran Manchu Han di sini? Siapkan satu meja untuk saya terlebih dahulu. Jika tidak cukup, maka... Kepala biro menutup mulutnya, tersenyum pada bos restoran, dan berkata, kamu tidak perlu mendengarkan bajingan kecil ini, tunggu tuan rumah datang dulu, kamu bisa pergi menyiapkan terlebih dahulu, persiapkan terlebih dahulu. Ya Tuhan, kata pemilik restoran itu dalam hati. Orang ini berani menutup mulut Tuan Muda Dali, dia benar-benar orang yang kuat, siapa yang datang ke sini nanti, identitasnya sangat mengerikan. Sambil memikirkan hal ini, pemilik restoran itu mundur dengan kepala penuh keringat. Kalau begitu, silakan tunggu di sini dulu, saya akan meminta dapur untuk menyiapkan terlebih dahulu. Melihat bos restoran itu akhirnya pergi, kepala biro menghela napas panjang. Untungnya dia menghentikan Hong Dali dari meminta pesta kekaisaran Manchu Han. Kalau tidak, saat bosnya datang, semuanya akan menarik. Namun, saat dia sedang memikirkan hal ini, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar dan mereka mendengar suara kasar berkata, "Tidak, aku tidak tahan lagi, Hong Dali, akhirnya aku menemukanmu." Suaranya sangat keras, menyebabkan semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, ingin melihat orang macam apa yang berani keluar di saat seperti ini untuk mencari Hong Dali. Dan ketika mereka melihat orang itu, mereka semua tercengang. Dia adalah seorang pria militer berusia 60 tahun, mengenakan seragam militer hijau tua. Bahkan dalam cuaca panas ini, dia masih mengenakan topi. Ada lebih dari 10 medali tergantung di bahunya. Hanya dengan sekali lihat, mereka bisa tahu bahwa dia adalah anggota militer berpangkat tinggi. Orang ini datang lebih dulu, diikuti oleh 10 tentara bersenjata lengkap. Mereka adalah tentara sungguhan, bukan polisi biasa. Mereka semua mengenakan seragam hijau tua, membawa senapan mesin ringan tercanggih di negara surgawi, dan langsung mengepung Hong Dali dan kelompoknya. Nama orang ini adalah An Yang Su, dan dia jelas merupakan orang berpangkat tertinggi di militer, dengan temperamen yang panas dan gegabah.
Karena dia datang ke sini secara langsung hari ini, maka tidak diragukan lagi, dia ada di sini untuk pakaian suci mekanik Hong Dali. Si Tuan, apa yang kau lakukan? Saat melihatnya, kepala biro tahu akan ada masalah. Ia buru-buru menghalanginya dan berkata, membuat keributan besar, apa kau akan memberontak? Sepertinya akan terjadi perkelahian, kepala biro buru-buru meminta yang lain untuk pergi. Kepala restoran, suruh orang-orangmu keluar dulu, ada sesuatu yang harus kita bicarakan di sini, mengetahui terlalu banyak tidak akan menguntungkanmu. Ya, kami akan keluar sekarang, silakan santai saja. Bos restoran yang telah mundur ke samping buru-buru membawa semua orang keluar. Ini masalah skala negara, aku tidak bisa peduli dengan hal-hal lain lagi. Setelah menunggu mereka pergi, An Yangsu dengan marah duduk di depan Hong Dali dan bertanya dengan suaranya yang kasar, Hong Dali, izinkan aku bertanya padamu, berapa banyak lagi pakaian suci mekanik yang kau miliki? Hah, kakek An, kamu mau pakaian suci mekanik, aku masih punya 5. Hong Dali merasa aneh dan bertanya, tapi itu adalah properti untuk filmku, aku tidak bisa memberikannya begitu saja, harganya sangat mahal. Berikan padaku. An Yangsu mengulurkan tangannya. Serahkan saja padaku, semuanya bisa dibicarakan, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Hong Dali menyeringai dan bertanya, kau tidak bisa begitu saja meminta seorang warga negara untuk menyerahkan harta pribadinya begitu saja, kan? Tidak. An Yangsu tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu percaya bahwa aku akan langsung menembakmu? Aku tidak percaya itu. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Aku tidak tumbuh dalam keadaan diintimidasi oleh orang lain. Setelah berkata demikian, dia berbaring kembali di pangkuan Lin Yanwei. Pada saat ini, Tang Muxin dan Lin Chuyin, yang duduk di samping, keduanya mengenakan pakaian suci mekanik mereka pada saat yang sama, bahkan kepala mereka pun terlindungi. Mereka bergerak di depan Hong Dali seperti kilat, melindunginya, dan pada saat yang sama mengangkat tangan mereka. Tang Muxin berkata, jika kau ingin menindas Dali, mintalah izin dari Suster Chuyin dan aku terlebih dahulu. Jangan lihat gadis kecil ini selalu bertengkar dengan Hong Dali, begitu Hong Dali menghadapi bahaya, dia pasti orang pertama yang melindunginya. Lin Chuyin tidak banyak bicara, tetapi dia sangat terus terang. Sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi, kekuatan penuh, siap. Kalian semua berhenti. Melihat keadaan semakin tak terkendali, kepala biro berteriak dari samping. Antua, aku masih di sini, jangan terlalu berlebihan, jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa bicarakan saat kita kembali, apa yang kau lakukan datang langsung ke sini untuk meminta barang-barangnya, Hong Dali baru berusia 18 tahun, bagaimana jika kau membuatnya takut? Membuatnya takut. An Yangsu langsung menunjuk ke arah prajurit di sampingnya. Semuanya sudah seperti ini, apa yang perlu dipikirkan tentang membuatnya takut atau tidak, jika aku tidak mendapatkan pakaian suci mekanik hari ini, aku tidak akan pergi. Begitu dia selesai mengatakan maksudnya, semua prajurit mengangkat senapan mesin ringan mereka serempak dan membidik Hong Dali yang masih berbaring di pangkuan Lin Yanwei. Jika diskusi gagal, mereka pasti akan mematuhi perintah dan melepaskan tembakan. Bab 503. Kakek Misterius. Patuaan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Melihat kedua pihak berubah menjadi keributan setelah hanya mendiskusikan beberapa patah kata, kepala biro menjadi sangat cemas. Jangan lihat bahwa lelaki tua An Yangsu ini sudah berusia lebih dari 60 tahun, emosinya sangat panas dan gegabah, memiliki tipe sikap bandit yang biasa terlihat pada prajurit generasi pendiri negara. Ketika dia mengincar sesuatu, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia pasti tidak akan menyerah. Ketika dia mengatakan akan menembak, dia pasti tidak bercanda ketika dia tidak punya solusi lain. Namun, di pihak Hong Dali, Tang Muxin, Lin Chuyin, dan Lin Yanwei tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi, mereka adalah pengikut setia Hong Dali. Kesembilan antek itu semuanya juga memiliki pakaian suci mekanik, dan mereka juga membidik para prajurit sekarang. Meskipun mereka mungkin tidak berani mengambil langkah pertama, jika An Yangsu bertindak, tidak dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan berani membalas juga. Itulah pakaian suci mekanik, senjatanya begitu kuat hingga melampaui imajinasi manusia. Begitu ditembakkan, itu pasti tidak akan lucu. Apa yang ingin kulakukan? An Yangsu menatap Hong Dali dengan tajam dan berkata dengan suara berat, aku sudah menjelaskannya dengan jelas, jika bajingan kecil ini menyerahkan pakaian suci mekanik, aku akan memberinya apapun yang dia inginkan, jika tidak, aku tidak keberatan mempermainkannya dengan nyawaku. An Yangsu. Kepala biro benar-benar putus asa sekarang. Apakah kamu tahu bahwa dia adalah seseorang yang diinginkan bos, menyentuhnya sama saja dengan menyentuh bos konsekuensinya. Akibatnya, An Yangsu menatap kepala biro dan kemudian kembali menatap Hong Dali. Air liurnya berceceran di seluruh meja saat dia berkata, akibat apa yang perlu dipertimbangkan oleh tulang tua sepertiku, aku hanya tahu bahwa aku harus mendapatkan pakaian suci mekanik hari ini, harus, tua.
apakah kau tahu bahwa mereka sudah mulai mengunci perdagangan kita? Jaban juga telah menarik semua orang teknis mereka di negara surgawi, mereka sudah mulai bergerak melawan kita, tetapi bagaimana dengan kita? Kita tidak mendapatkan satu pun, kalian mengambil pakaian suci mekanik kembali untuk penelitian, tetapi apa hasilnya? Namun bajingan kecil ini menyembunyikan hal-hal baik dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Menurutmu apa yang bisa kulakukan? Kata-katanya tidak salah. Permintaan negara bagian Jaban dan mereka untuk menukar teknologi pakaian suci mekanik ditolak. Sekarang, mereka mulai menutup semua dukungan teknis dan impor logam langka ke negara bagian surgawi. Tanpa teknologi dan logam langka, banyak industri tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Meskipun negara surgawi menempati banyak tanah, mereka masih kekurangan tembaga, aluminium, dan nikel. Penyimpanan bahan-bahan ini oleh negara surgawi masing-masing hanya 5%, 3,86%, dan 6%. Meskipun penyimpanan timbal dan seng berada di peringkat teratas, dibandingkan dengan penggunaan lebih dari 50% dari apa yang mereka miliki, mereka masih perlu diimpor. Sekarang, mereka menghentikan ekspor logam berat ke negara surgawi dan negara Jaban menghentikan dukungan teknologi untuk pembuatan mesin. Mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek, tetapi ini sudah ditutup, bagaimanapun juga. Mengenai manusia mekanik Hongdali, negara masih belum membuat kemajuan teknologi besar apapun. Meskipun begitu, tidak bisakah kau membicarakan semuanya dengan tenang? Kepala biro menghentakkan kakinya dengan cemas. Kau mengarahkan senjatamu langsung ke mereka saat kau masuk, siapa yang berani menyerahkan barang-barang mereka langsung padamu? Dali bukanlah anak yang tidak berperasaan. Jika dia anak yang tidak punya perasaan, segalanya akan jauh lebih mudah. An Yang Su mendengus. Aku tidak banyak belajar, aku hanya tahu bahwa kata-kata biasanya didukung oleh senjata, aku tidak percaya hal lain. Jangan bicara padaku tentang metode militermu. Kepala biro berkata dengan panik, kau tidak boleh menyentuh bajingan kecil Hongdali ini, kau mengerti, kau tidak boleh menyentuhnya. Selain hal lainnya, jika Hongdali tidak menyia-nyiakannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi negara. Selain bos, tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh di mataku. An Yang Su kembali menamparkan meja dengan keras. Bajingan kecil, apakah kau akan memberikannya kepadaku atau tidak? Jika kau tidak akan menyerahkannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan lagi. Oh, biarkan aku tidur dulu. Hongdali membalikkan tubuhnya ke sisi lain. Apa kau bercanda? Jika aku menyerahkannya begitu saja karena kau memintaku, apa yang akan kumainkan lain kali? Setelah aku membuat sesuatu, benda itu akan diambil, lalu untuk apa aku repot-repot membuatnya? Pada saat ini, seluruh atmosfer di ruangan dan restoran dapat dikatakan dipenuhi dengan niat membunuh. Kepala biro dengan cemas menghentakkan kakinya, tetapi dia tidak berdaya menghadapi An Yang Su ini. Dia benar-benar orang yang keras kepala, dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan pakaian suci mekanik hari ini. Beruntung, tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka lagi dan segerombolan pria berjas hitam dan berkacamata hitam serta bersenjata senapan masuk. Begitu mereka masuk, tanpa sepatah kata pun, mereka merampas senapan para prajurit dan menjatuhkannya sebelum berdiri di satu sisi dengan tangan disilangkan. Kepala biro dengan kasar menyeka keringat dingin di kepalanya dan berkata, mereka akhirnya tiba di sini, pengawal Laut Selatan Langit akhirnya tiba di sini. Itu benar-benar membuatku takut. Kemudian, terdengar suara penuh keagungan dari pintu. Antua, apa maksudmu mengerahkan begitu banyak prajurit ke sini? Itu adalah bos kepala biro, pria misterius itu ada di sini. Bos. Melihat pria misterius itu datang, An Yang Su menyeka keringat dingin di kepalanya. Untungnya bosnya datang tepat waktu. Jika tidak, dia tidak akan bisa mundur tanpa kehilangan muka. An Yang Su bukan orang bodoh, dia tahu bahwa Hongdali sedang makan bersama bosnya hari ini. Tujuan dia datang dan langsung meminta pakaian suci mekanik kepada Hongdali tadi adalah untuk menunjukkan sikapnya, militer harus memilikinya. Sikapnya sudah ditunjukkan, bos akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Dengan cara ini, bos tentu saja tidak akan menghukumnya, hasilnya lebih mungkin untuk menenangkannya terlebih dahulu lalu berdiskusi secara pribadi dengan Hongdali. Setelah Hongdali melihatnya bertingkah seperti orang kulit hitam, begitu bos berbicara dengan Hongdali dengan baik, semuanya mungkin akan berjalan baik. An Yang Su memang memiliki temperamen yang buruk, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Dia justru sangat pintar. Meskipun ini adalah rencananya, aksinya tetap harus dilanjutkan. An Yang Su berdiri dan berkata dengan cemas, parade militer peringatan 150 tahun hampir dimulai, kita harus memanfaatkan semua waktu yang tersisa, bajingan kecil Hongdali ini harus menyerahkan pakaian suci mekaniknya apapun yang terjadi hari ini, setelah parade militer, bahkan jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan mengeluh. Antua, biar aku yang bicara. Pria misterius itu menebak dengan kasar apa rencana An Yang Su. Dia duduk di depan Hongdali dan bertanya, Dali, kau tahu? Hah, parade militer. Dan lagi pula,
Ini peringatan 150 tahun. Aku benar-benar lupa soal ini. Aku masih mengira ini hari pertama bulan November. Mendengar perkataan lelaki misterius itu, Hong Dali bangkit dari pangkuan Lin Yanwei, menggaruk kepalanya dan bertanya, "Kakek An, kamu ingin pakaian suci itu dipamerkan kepada orang asing selama parade militer? Kenapa lagi kau pikir aku menginginkannya?" An Yangsu berkata dengan marah, "Dasar bajingan kecil, kau punya barang bagus, tapi kau tidak menyumbangkannya dan menyimpannya untuk dirimu sendiri dan hanya memberikan satu untuk negara sambil menyimpan 5. Jika ini adalah waktu yang normal, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi kau melakukan ini di saat yang sangat penting. Tahukah kau betapa pentingnya parade militer peringatan 150 tahun? Tahukah kau berapa banyak wartawan asing yang akan hadir? Tahukah kau seberapa besar kekuatan berbicara yang akan kita miliki jika militer negara kita lebih kuat?" "Ah, aku tidak terlalu memikirkannya." Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, "Tapi ngomong-ngomong, aku bisa saja memberikan pakaian itu kepadamu, tapi yang terpenting adalah jumlahnya hanya 5. Selama pawai, kau tidak bisa membiarkan hanya 5 orang mengenakan pakaian suci dan berbaris di alun-alun sendirian, kan?" Dia mengatakan sebuah fakta. Bayangkan saja 5 orang berbaris di alun-alun dan penyiar berkata, "Yang datang sekarang adalah 5 prajurit suci Dewi." Yah, cukup bagus untuk menjadikan 5 prajurit suci utama sebagai prajurit suci Dewi. Memikirkan pemandangan ini saja membuat mereka merinding. Saat membayangkan adegan yang digambarkan Hong Dali, bahkan kepala biro yang awalnya cemas pun tak kuasa menahan tawa. Pria misterius itu pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hong Dali ini baik-baik saja saat tidak berbicara, tetapi begitu berbicara, dia selalu membuat orang tertawa. Dia benar-benar tidak tahan dengan bajingan kecil ini. "Lalu, apa solusi lain yang kau punya?" An Yangsu menatap hingga matanya terbuka lebar. "Apapun masalahnya, tidak banyak waktu tersisa, bajingan kecil, sekarang terserah padamu." "Sialan. Aku paling benci kata-kata ini. Apa maksudmu terserah padaku? Hal apa yang terserah padaku? Bukankah semudah itu?" Hong Dali berkata dengan panik, "Cukup buat sejumlah besar baju besi yang mirip dengan pakaian suci milikku dan taruh beberapa yang asli di bagian depan. Lagi pula, tidak ada yang akan memeriksa apakah itu asli atau palsu, hal yang sesederhana itu dan kau masih perlu mengatakan itu terserah padaku. Apakah menurutmu wartawan itu idiot?" An Yangsu berkata dengan marah, "Selama parade militer, senjata skala kecil pasti perlu dipertunjukkan, jika tidak, siapa yang tidak tahu cara membuat cangkang luar palsu? Pikirkanlah, selama demonstrasi, orang-orang akan tahu hanya 5 yang asli dan sisanya palsu. Kita mungkin tidak akan memamerkan pakaian suci sama sekali jika ini terjadi, kamu bahkan dapat memikirkan ide yang memalukan seperti itu." Wah, emosi orang tua ini terlalu meledak-ledak. Kalau kita terus berdiskusi seperti ini, aku pasti akan depresi lagi. "Dali." Pria misterius itu menepuk bahu An Yangsu dengan lembut dan menatap Hong Dali. Suaranya sangat ramah saat dia tersenyum dan berkata, "Kami memang ingin memamerkan senjata terbaru kami kepada orang asing selama pawai, oleh karena itu, kami sangat membutuhkan bantuanmu untuk memikirkan ide untuk masalah ini." Kemudian, dia tahu bahwa dia telah meremehkan Hong Dali yang boros ini. Hong Dali bahkan tidak menunggunya selesai berbicara. Dia hanya menyeringai, meraih tangan pria misterius itu, dan memasukkan batu bata emas ke tangannya. "Ya ampun, Paman misterius, apa kabar? Batu bata emas ini untuk meningkatkan kesehatan dan kemakmuranmu." Tindakan Hong Dali hampir membuat Tang Muxin dan yang lainnya yang mengenakan pakaian lengkap ternganga kaget. Hong Dali tidak menonton berita seperti biasanya, tetapi mereka menontonnya. Orang di depan mereka ini adalah bos mutlak negara surgawi, namun Hong Dali benar-benar menghadiahinya sebuah batu bata emas. Dan dalam skenario seperti itu, pria misterius itu juga tercengang. Haruskah dia menamparkan Hong Dali, menamparnya, atau menamparnya? Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tetapi setelah tertegun beberapa saat, dia tidak bersikap sopan dan langsung menyimpan batu bata emas itu. Pria misterius itu menepuk bahu Hong Dali dengan penuh semangat dan berkata, "Bajingan kecil, aku menyadari bahwa jika aku tidak memanggilmu seperti ini, itu benar-benar kerugianku. Kamu boleh memanggilku apa saja yang kamu mau." Hong Dali berseri-seri karena gembira dan berkata dengan lembut, "Aku memanggil kepala biro dengan sebutan paman, jabatanmu lebih tinggi darinya, jadi mulai sekarang aku akan memanggilmu kakek, kakek misterius." Kepala biro yang duduk di belakang dan mendengarkannya hampir mati tersedak, air di mulutnya langsung muncrat. "Kau memberi peringkat senioritas seperti ini." Pria misterius itu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Namun, usianya hampir 60 tahun lebih tahun ini, tidak terlalu berlebihan bagi Hong Dali yang masih sangat muda untuk memanggilnya kakek. Namun, kakek misterius. Mengapa itu terdengar sangat aneh? Bab 504. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Tetapi apapun masalahnya, pria misterius itu tidak berkeberatan saat Hong Dali memanggilnya kakek. Segala yang dilakukan Hong Dali, jika ditelaah dengan saksama,
tampaknya mengandung semacam makna khusus. Meskipun tidak jelas apa maknanya sekarang, mungkin ada makna di masa mendatang. Oleh karena itu, pria misterius itu tidak keberatan dengan kata-kata Hong Dali. Saat ini, karena semua orang sudah ada di sini, yang tersisa adalah memulai makan malam. Merupakan kebiasaan di negara surgawi untuk membahas berbagai hal di meja makan sambil makan. Akan lebih baik jika mereka bisa minum alkohol. Woody, suruh bos masuk, kita makan dulu sambil ngobrol. Pria misterius itu tersenyum dan memberi instruksi kepada kepala biro. Saya tidak makan banyak hari ini, jadi saya cukup lapar sekarang. Hong Dali mengangkat kedua tangannya tanda setuju. Aku juga lapar, aku belum makan sejak kemarin malam untuk hidangan ini. Bajingan kecil ini. Pria misterius itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, baiklah, kamu boleh makan sebanyak yang kamu mau hari ini. Bajingan kecil ini benar-benar tidak punya sopan santun. An Yang Su bergumam, dia benar-benar berbicara seperti ini padamu, bos, kalau aku pasti sudah menamparnya sampai mati. Karakter Dali memang seperti ini, riang dan bahagia, aku suka bagaimana dia sekarang, tidak suka merencanakan, aku tidak perlu terlalu banyak pertimbangan saat bersamanya. Pria misterius itu mendesah. Aku harus mengadu kecerdasan dan kepintaran dengan orang-orang di luar setiap hari, jika aku harus melakukan itu bahkan sekarang saat aku sedang makan, itu akan terlalu melelahkan. Tepat sekali, kamu harus sepertiku, maka kamu akan merasa bahagia setiap hari. Hong Dali menyeringai, sama sekali tidak malu menghadapi pemimpin negara. Kakek misterius benar-benar mengerti aku, hehe. Saat itu, pemilik restoran sudah masuk. Begitu melihat pria misterius itu, dia langsung terkejut sampai mengompol. Anda, Tuan. Dia sudah memikirkan siapa yang akan datang sepanjang hari. Dia tahu itu pasti orang penting ketika Hong Dali datang dan mengira itu adalah Hong Dali. Setelah beberapa saat, An Yang Su, orang penting militer ini juga datang, lalu dia mengira orang itu adalah An Yang Su. Namun beberapa saat kemudian, pemimpin negara benar-benar datang. Ya Tuhan, apakah makam leluhurnya mengeluarkan asap hijau? Meskipun meneriakkan, Dali menciptakan keajaiban, selalu sangat berguna, efeknya terlalu dahsyat hari ini, bukan? Bahkan pemimpin negara benar-benar datang. Oleh karena itu, pemilik restoran mengira dia masih bermimpi. Ini sangat menakutkan. Bajingan kecil, apa yang ingin kau makan? Pria misterius itu menatap Hong Dali dan bertanya sambil tersenyum. Semakin dia menatap anak ajaib yang sangat beruntung ini, semakin dia menyukainya. Meskipun orang ini tidak peduli dengan banyak hal lain dan hidup sangat santai seperti biasanya, keberuntungannya cukup baik. Dan yang terpenting adalah kualitas moralnya sangat baik. Meskipun dia tampak konyol dan riang di luar, dia sebenarnya sangat cerdas dan peduli dengan orang lain. Aku benar-benar lapar sekarang. Hong Dali berbalik dan menatap antek-anteknya. Bawa pai seberat 15 kg ke sini terlebih dahulu untuk dimakan semua orang, lalu bawa 30 hingga 40 piring kecil, taruh beberapa di setiap meja. Hong Dali sama sekali tidak sopan, langsung memesan pai seberat 15 kg. Kepala biro sudah membenamkan kepalanya di meja karena malu. Bajingan kecil, apakah kamu babi, memesan pai 15 kg dari awal, hati-hati kamu akan kekenyangan sampai mati. Pria misterius itu menatap dengan bingung, dan semua orang juga tercengang. Bos restoran itu merasa ingin mati sekarang, dia tidak menyiapkan begitu banyak isian pai, siapa yang mengira Hong Dali akan memesan begitu banyak. Apakah ada yang pernah melihat seseorang memesan 15 kg pai saat makan bersama seorang pejabat tinggi? Hong Dali malah bersikap tenang. Bahkan ini saja tidak cukup bagiku, Paman Kepala, lihat, aku punya 10 orang lebih di sini, kakek An juga punya 10 orang lebih, kakek misterius juga punya 10 pengawal lebih, ada 10, 20, 30, 40, ada 40 orang lebih di sini, tidak masalah makan pai seberat 15 kg, aku bisa makan setengah kg sendiri. Mendengar kata-katanya, bahkan para prajurit yang dibawa An Yang Su tidak dapat menahan tawa. Kepala biro langsung membenamkan kepalanya di meja dan mengabaikan bajingan kecil ini. Si kecil ini memang seperti yang dikatakan rumor, dia tahu bagaimana menunjukkan perhatian kepada orang lain. Selama seseorang tidak menentangnya sepenuhnya, si kecil ini tidak akan terus menyimpan dendam. Tentu saja, jika mereka benar-benar memiliki dendam satu sama lain, si kecil ini biasanya akan membalas dendam di tempat. Namun, apapun masalahnya, pria misterius itu adalah pemimpin negara. Kualitas psikologisnya berbeda dari yang lain. Dia tersenyum dan berkata, ikuti apa yang dia katakan, berapa biayanya? Ah, tidak perlu, kau datang ke sini sendiri, bagaimana mungkin aku berani mengambil uangmu? Kepala pemilik restoran itu penuh keringat. Dia bisa mengambil uang siapapun kecuali uang pria misterius itu, selain hal-hal lain, orang lain mungkin tidak akan bisa mengundangnya bahkan jika mereka membayar. Dia adalah pemimpin negara,
tanda tangannya adalah untuk proyek-proyek yang bernilai miliaran. Karena kekayaan Hong Dali, pria misterius itu datang ke tokonya hari ini praktis seperti sesuatu yang baik turun padanya dari surga, bagaimana dia masih bisa meminta uang. Apa yang perlu ditakutkan di sini, kita makan dari orang kaya hari ini. Kakek misterius ini punya banyak uang. Hong Dali menanamkan keberanian pada pemilik restoran. Kakek misterius mentraktir kita hari ini. Jika kamu tidak mengambil uangnya, itu berarti kamu mentraktir kami. Bajingan kecil ini. Pria misterius itu tersenyum dan melirik Hong Dali. Siapa bilang Hong Dali bodoh? Dia jelas lebih pintar dari seekor monyet. Sejujurnya, sudah biasa bagi pemilik restoran untuk tidak menarik uang saat pria misterius itu datang untuk makan. Tidak hanya di sini, dimanapun pria misterius itu pergi makan, siapa yang berani menarik uang darinya. Tetapi kata-kata Hong Dali sangat jelas, pria misterius itu mentraktir hari ini. Itu berarti dia pasti harus mengeluarkan uang, dan dia harus mengeluarkan banyak uang untuk itu. Menjadi pemimpin negara, dia bukanlah orang biasa. Pria misterius itu tertawa dan berkata, sebagai pejabat pemerintah, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari rakyat jelata. Tentu saja, aku, terlebih lagi, tidak boleh mengambil keuntungan darimu, pemilik restoran. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan 500 yuan dan langsung memasukkannya ke tangan pemilik restoran. Ambil ini dulu. Aku akan membayar lebih jika ini tidak cukup. Oh benar, bawakan juga alkohol, yang biasa saja sudah cukup, bawakan saja anggur sorghum yang dikukus 3 kali ke sini. Kau, ini. Seperti yang diduga, melihat tindakan pria misterius itu, bos restoran itu begitu tersentuh hingga hampir menangis. Sungguh pemimpin yang baik, dia benar-benar tidak mengambil apapun dari rakyat jelata, tidak mengambil keuntungan apapun dari mereka. Oh, oke. Pemilik restoran itu menerima uang itu dengan tangan gemetar, penuh rasa terima kasih, lalu turun untuk mengatur segala sesuatunya. An Yang Su merasa geli dengan Hong Dali, dan kata-katanya sekarang tidak sepanas sebelumnya. Bajingan kecil, kau memang punya daya tarik. Jika kau tidak berbicara, bos restoran ini mungkin tidak berani menyimpan uangnya. Karena sekarang ada pergantian peristiwa, bajingan kecil ini tampaknya tidak menyebalkan seperti sebelumnya. Hah, benarkah? Hong Dali membelalakkan matanya. Telah disepakati bahwa siapapun yang mentraktir akan menjadi orang yang membayar, ini adalah aturan umum. Bajingan kecil. Pria misterius itu geli. Berpura-puralah, teruslah berpura-pura. Ya ampun, kakek misterius, aku sudah membuatmu menghabiskan banyak uang, tolong jangan balas dendam padaku. Hong Dali tertawa tanpa berpikir dan berkata, tapi jangan khawatir, aku berjanji akan membalasnya untukmu di masa depan. Kata-katanya tampaknya tidak terlalu logis, tetapi pria misterius itu mengerti apa yang dimaksudnya. Bajingan kecil ini tampaknya melakukan banyak hal tanpa berpikir panjang, tetapi pikirannya sangat cerdas. Hong Dali tahu apa yang diinginkan pria misterius itu. Pria misterius itu langsung tersenyum dan berkata, dengan kata-katamu ini, suguhan ini tidak sia-sia, hehe. Hehe, aku hanya melakukan hal yang biasa saja, aku hanya akan mempertahankan kemajuan dalam semua aspek. Hong Dali menyeringai dan berkata, kakek misterius, ada urusan apa kau menemuiku? Mungkin ada hal lain selain pakaian suci mekanik, kan? Kenapa tidak lebih spesifik? Kakek misterius ini bukanlah orang yang punya banyak waktu luang. Dia harus merencanakan jadwalnya terlebih dahulu untuk apapun. Mustahil bagi orang sepenting itu untuk mengundang Hong Dali makan hanya untuk membicarakan pakaian suci mekanik. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang besar, tapi ini juga bukan sesuatu yang kecil. Pria misterius itu menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang luar di sekitar sebelum berkata dengan lembut, aku ingin memberimu liburan dan mengajakmu pergi bersamaku ke suatu tempat. Hah? Pergi keluar denganmu? Kemana? Hong Dali bisa menebak identitas macam apa yang dimiliki orang ini bahkan tanpa menonton berita. Namun, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu karena dia hanyalah seorang pemboros. Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa pemborosan adalah ilegal, kan? Merika. Pria misterius itu tersenyum. Tanggal 15 September aku akan mengunjungi Merika, bagaimana, kau mau ikut denganku? Hong Dali membelalakkan matanya dan bertanya, ini masalah besar, anak durhaka sepertiku pergi bersamamu. Bukankah ini, tidak pantas, apa yang harus kulakukan di sana? Kau tahu aku bukan orang yang bisa tinggal di satu tempat dan tidak melakukan apa-apa. Seperti yang diharapkan, begitu Hong Dali selesai berbicara, An Yang Su juga bertanya, bos, bajingan kecil ini hidup tanpa berpikir setiap hari, meskipun dia mungkin tidak akan berada dalam bahaya jika pergi ke sana, aku khawatir dia akan tertipu, bagaimana jika orang-orang dari Merika itu bertaruh dengannya untuk dengan sengaja memenangkan pakaian suci mekanik atau semacamnya. Orang tua ini masih memikirkan masalah ini. Tapi sejujurnya, apa yang dia katakan cukup mungkin. Merika benar-benar tersipu melihat kehebatan pakaian suci mekanik dan bahkan berpura-pura.
Jika Hong Dali benar-benar melakukannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bukankah akan ada banyak jebakan yang menunggunya? Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau di sana. Pria misterius itu malah bersikap cukup percaya diri terhadap Hong Dali dan sama sekali tidak keberatan. Selama kamu tidak dalam bahaya fisik, hal lain hanyalah masalah kecil. Kalau begitu, ini tekanan yang sangat besar. Hong Dali mendengus. Hanya satu kali makan dan kau ingin aku pergi ke Amerika bersamamu, harga ini, itu sudah cukup. Tetapi apakah kau benar-benar yakin aku bisa pergi bersamamu? Kau tidak takut aku akan mempermalukan negara? Bagaimana menurutmu? Pria misterius itu tersenyum dan menatap Hong Dali. Menurutku, kamu bukan orang bodoh yang tidak akan melihat situasi dan melakukan hal-hal bodoh. Ini. Hong Dali menyentuh dagunya. Sejujurnya, kakek misterius ini ingin dia pergi bersamanya ke Amerika mungkin karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk pakaian suci mekaniknya, untuk dibawa ke Amerika untuk menunjukkan kepada para idiot yang memalsukannya apa yang bisa dilakukan oleh yang asli. Yang kedua adalah untuk meminjam keberuntungannya. Alasan pertama mungkin tidak terlalu penting, tetapi alasan kedua kemungkinan besar adalah motif sebenarnya. Kalau kita sudah di sana, kamu bisa jalan-jalan dan membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kata lelaki misterius itu, jangan melakukan hal-hal yang bisa mempermalukan negara. Oleh karena itu, Hong Dali secara wajar mengajukan pertanyaan yang sangat sesuai dengan karakternya, lalu, bolehkah saya menyia-nyiakannya? Apakah ini dianggap mencoreng nama baik negara? Bab 505. Kakak Dali minum terlalu banyak lagi. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Hong Dali, semua orang di sekitarnya langsung pingsan. Siapa yang suka padamu? Langsung bertanya apakah menjadi orang yang tidak berguna itu memalukan atau tidak di hadapan pemimpin negara surgawi. Dulu, pria misterius itu mengira Hong Dali bisa disembuhkan. Lagi pula, meskipun pria ini tampak seperti orang yang tidak punya beban di dunia ini, dia sebenarnya bukan orang bodoh. Namun, melihat apa yang terjadi hari ini, pria ini akan lebih baik jika tidak menghentikan pengobatannya. Ia berharap untuk mendapatkan dukungan dari keberuntungan Hong Dali dengan membawanya ke Amerika. Selain itu, meskipun negara-negara saling menyapa sebagai teman baik, rincian hubungan tersebut sulit untuk dikatakan dalam kenyataan. Oleh karena itu, alasan paling mendasar mengapa ia harus membawa Hong Dali, si tukang boros yang beruntung ini, bersamanya adalah jasa besar yang akan diberikannya. Belum lagi tingkat kepastian tambahan di mana mereka tidak akan sial, paling tidak. Akan tetapi, orang ini malah bertanya apakah menjadi orang yang tidak berguna akan menyebabkan negara surgawi kehilangan muka, apakah perlu bertanya. Pria misterius itu tiba-tiba menyadari betapa gawatnya situasi saat ini dan juga tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Jika dia tidak disebut pemboros, itu sama saja dengan menyingkirkan sumbernya demi semua keuntungannya. Hong Dali yang bukan pemboros akan tetap menjadi Hong Dali. Namun, jika Anda memintanya untuk bersikap santai dalam cara-cara pemborosannya, entah apa yang akan dia lakukan di Amerika. Jika dia mempermalukan kita. Lelaki misterius itu tertekan, lelaki misterius itu mengamuk, lelaki misterius itu ingin mencabut rambutnya. Dali. Pria misterius itu menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menenangkan perasaannya yang sedikit gelisah. Menjadi orang yang tidak berguna itu tidak apa-apa, namun, ingatlah untuk tetap bersikap rendah hati, saat kita keluar, kita mewakili wajah negara surgawi, secara global, reputasi sangatlah penting. Begitu. Hong Dali menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tidak masalah, akulah yang paling mengerti hal ini. Setelah itu, kata-katanya selanjutnya membuat pria misterius itu langsung terpukul. Hong Dali menghadap Ling Xiaoyi dan berkata, kembalilah dan ganti emas batangan itu dengan yang seberat 200 gram, kita tidak boleh kehilangan muka. Oh benar, pasang berlian di atasnya dan ukir beberapa kata, hadiah Hong Dali. Kepala biro mendengarkan dengan heran. Pria misterius yang selalu bersikap pendiam itu berkata dengan panik, dasar bajingan, kenapa kau melakukan itu, kau mau memberikannya pada siapa? Aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku suka, aku akan memutuskannya saat itu juga. Hong Dali menyeringai lebar sebelum menjawab. Lagi pula, lebih baik bersiap daripada menyesal. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa menghibur pria misterius itu. Tenanglah, aku akan bertindak sesuai dengan keadaan, kau hanya perlu fokus untuk tidak terus-menerus khawatir. Baiklah, kalau begitu. Meskipun lelaki misterius itu menjawab seperti itu, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Untungnya, minuman keras dan lauk pauk disajikan saat ini. Pria misterius itu terbatuk 2 kali dan berdeham, akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya sebelum berkata perlahan, kudengar pai keluarganya cukup enak, Dali, cobalah. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil sepotong sendiri. Saat dia menggunakan sumpitnya untuk memisahkan pai untuk mendinginkan bagian dalamnya,
dia berpura-pura berkata dengan santai, "Oh benar, Dali, kapal induk telah diangkut, mereka saat ini berada pada tahap pemeriksaan terakhir, cuaca ini cukup panas, kamu bisa berputar-putar di laut, jangan terlalu jauh." Seseorang dapat mengatakan bahwa kata-katanya merupakan hal yang sangat penting bagi Hong Dali. Tentu saja, ada alasan lain, ia berharap Hong Dali akan keluar untuk bersenang-senang. Selama Hong Dali keluar untuk menyia-nyiakan, ia pasti akan menuai sesuatu terlepas dari seberapa besar dan tidak akan kembali dengan tangan hampa. Jangan sampai Hong Dali mengundang An Yang Su dan beberapa orang militer tua lainnya untuk berbicara sambil berlarian di kota Tianjing. Untungnya, ia datang beberapa menit lebih awal. Apa yang akan terjadi jika ia merasa tidak nyaman dan tidak dapat mengatakannya dengan baik? Oleh karena itu, dalam upayanya untuk menghidupkan suasana, pria misterius itu bahkan menuangkan setengah cangkir kecil anggur sorghum kukus 3 kali untuk Hong Dali. Minum lebih sedikit anggur. Pemimpin negara surgawi secara pribadi menuangkan alkohol untuk Hong Dali. Perlakuan seperti itu sungguh sangat berbeda. Anggur sorghum kukus 3 kali ini merupakan produk khusus kota Tianjing dengan volume alkohol cukup tinggi dan rasanya lebih kuat. Tang Muxin, yang berada di satu sisi, masih ingat bagaimana Hong Dali berubah setelah minum. Dia menatap kepala biro dengan penuh semangat. "Paman Kepala, Dali tidak bisa minum, 1 gelas saja sudah terlalu banyak, begitu terlalu banyak, masalah akan muncul, dan begitu masalah muncul, itu tidak akan kecil." Kepala biro melirik ke arah pemimpin itu sebelum melirik Hong Dali. Dia membuka kedua tangannya ke atas dan mengangkat bahu. "Pemimpin ingin minum, siapa aku yang bisa membujuknya?" Tang Muxin menutupi wajahnya dengan tangannya dan Lin Yanwei menundukkan kepalanya juga, sepertinya akan ada tontonan bagus untuk ditonton hari ini. "Hehe, bajingan ini, aku tahu kau akan senang." Pria misterius itu saat ini tidak serius atau konservatif seperti yang seharusnya dilakukan pria kelas atas. Dia memandang Hong Dali seperti dia adalah keponakannya yang paling disayanginya. "Bermainlah sesuka hatimu, dan ingatlah bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Oh benar, beritahu Paman Kepala jika kau menemukan sesuatu, itu akan menghibur kita." Orang ini adalah harta karun. Tidak ada yang tahu harta karun apa yang ada di lautan. Mungkin setelah naik kapal induk dan berputar-putar di lautan, dia mungkin bisa membawa kembali seekor naga atau harta karun bawah laut. Minyak bumi, gas alam. Apapun masalahnya, pria misterius itu sangat yakin bahwa Hong Dali tidak akan kembali dengan tangan kosong. Ketika saatnya tiba, negara surgawi hanya akan peduli dengan penerapan kebijakan dan penetapan persyaratan. Hong Dali akan senang, keluarga Hong akan menjadi lebih kaya, dan negara surgawi akan memiliki sumber dayanya. 3 kemenangan. Ya, tidak masalah, kakek misterius, Anda dapat yakin, hehe. Hong Dali menyeringai nakal saat dia memakan painya. "Anda telah mengundang saya untuk makan pai, jika saya menemukan sesuatu yang bagus, saya pasti tidak akan melupakan Anda." "Dasar bajingan, inilah yang membuatmu begitu disenangi, kamu tidak menyimpan semua hal baik untuk dirimu sendiri." Pria misterius itu berkata, seolah-olah dia mengisyaratkan sesuatu, sebelum menambahkan makanan ke piring Hong Dali. "Coba ini, rasanya cukup enak." Dapat dikatakan bahwa mereka berdua sangat menikmati hidangan mereka. Mata sang bos hampir melotot saat dia melayani mereka dengan hormat di satu sisi. Ya ampun, Tuan Muda Dali ini benar-benar melawan langit. Orang nomor 1 di negara surgawi secara pribadi menambahkan makanan ke piringnya. Bahkan jika informasi ini tersebar, saya rasa tidak ada yang akan mempercayainya. Sudah diputuskan. Setelah hari ini, saya akan meneriakkan, Dali menciptakan keajaiban, 2 kali setiap pagi. Pada saat itu, pemilik restoran menyadari bahwa wajah Hong Dali semakin memerah. Pria ini sebenarnya sedang cegukan setelah minum. Tang Muxin menarik Lin Chuyin dan bersama Lin Yanwei, Ling Xiaoyi dan yang lainnya, secara kolektif maju ke depan di tempat duduk mereka sebelum mulai makan. "Asteris apa kau bercanda, Dali si bajingan ini minum terlalu banyak lagi. Setiap kali dia minum terlalu banyak, dia akan menjadi sangat menakutkan. Kita harus menjauhinya dan berhati-hati agar tidak terluka secara tidak sengaja, asteris." Kepala biro melihat sekilas perilaku Tang Muxin dan yang lainnya dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Orang tua ini dengan tegas mengubah mejanya. Seperti yang diharapkan, setelah Hong Dali selesai cegukan, dia mulai bergoyang. Senyum bodoh muncul di wajahnya dan dia menatap An Yang Su. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat dan menarik janggut orang-orang tua itu. "An, kakek, kamu menginginkan pakaian suci, mekanik, jika kamu menginginkannya, katakan saja, jika kamu tidak memberitahuku bahwa kamu menginginkannya, bagaimana aku tahu bahwa kamu benar-benar menginginkannya, meskipun kamu sangat berharap, tetapi kamu tetap harus memberitahuku bahwa kamu menginginkannya, tidak mungkin aku tidak akan memberikannya kepadamu meskipun kamu mengatakan akan melakukannya,
kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya, aku bersikeras untuk memberimunya, setiap orang harus, masuk akal, apakah kamu benar-benar menginginkannya, kalau begitu kamu bisa mengambilnya, kamu tidak benar-benar menginginkannya, kan, mungkinkah kamu benar-benar menginginkannya, cegukan. Setelah Hong Dali selesai berbicara, pria misterius itu mendengarkan dengan heran. Potongan pai yang dipegangnya di sumpitnya melayang di udara. Dia tidak yakin apakah dia harus memasukkan pai itu ke dalam mulutnya atau mencelupkannya ke dalam kecap. Tang Muxin dan Kepala Biro, serta yang lainnya, hampir saja membenamkan kepala mereka di meja. Para antek, prajurit, dan pengawal dari seluruh negeri di sekitarnya semuanya memerah. Mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka seperti mereka telah minum 500 gram anggur sorghum yang dikukus 3 kali. Sebaliknya, Lin Chuyin sangat sederhana. Dali sangat banyak bicara hari ini. Setelah itu, dia melanjutkan memakan painya. Jujur saja, An Yangsu ingin sekali mencekik Hong Dali saat ini. Orang ini cerewet sekali, apa-apaan. Bertele-tele, cerewet, dan cerewet seperti ada lalat yang terus-menerus berdengung sepanjang hari. Maaf, bukan satu, tapi segerombolan lalat yang mengelilingimu, berdengung menjauh. Terbang ke telingamu, tolong aku. Setelah itu, semuanya jelas belum berakhir. Hong Dali melihat ekspresi An Yangsu dan melanjutkan, Ayaya, kakek An, jangan marah, marah akan menyakiti tubuhmu. Terdengar suara gemerincing, gelas anggur An Yangsu jatuh ke tanah. Hong Dali berkata, Ayah, lihat, aku belum menyelesaikan kata-kataku dan kau sudah membuang gelasmu. Apa yang ada di dalam gelas itu adalah anggur, itu akan mencemari lingkungan jika kau membuangnya. Apa yang akan kau lakukan jika itu bersentuhan dengan anak-anak, bahkan jika tidak, itu salah jika bersentuhan dengan tumbuhan juga. An Yangsu benar-benar berlutut di hadapan Hong Dali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bajingan di depan matanya ini memiliki kehadiran yang tak tertandingi setelah minum alkohol. Jika kata-kata bisa membunuh, dia pasti sudah mati ratusan kali karena terpotong-potong. Apa-apaan, orang ini terlalu menakutkan. Setelah minum, kata-kata orang ini setara dengan senapan mesin, sungguh tak tertahankan bagi siapapun yang mendengarnya. Dali. Bahkan lelaki misterius itu tidak dapat lagi terus menonton. Bisakah kita bicara lebih sedikit dan lebih cermat dalam berkata-kata? Kita tidak dapat memahami kata-kata berantakan yang baru saja kau lontarkan. Hong Dali kembali tersedak sebelum mengembuskan napas yang berbau alkohol. Kakek misterius, tanyakan tentang pakaian suci mekanik, jika kau ingin bertanya, silakan saja. Baiklah, pembicaraan kembali ke topik yang tepat. Pria misterius itu segera menghentikannya. Ya, Dali, bolehkah kau meminjamkan kami pakaian suci mekanik untuk mencobanya? Pria ini adalah harta karun. Dengan status pria misterius itu, dia tidak dapat memerintahnya, yang terpenting adalah pria ini jelas minum terlalu banyak. Bahkan jika perintah memang diberikan, itu tidak akan berguna. Oh, itu bukan masalah besar. Hong Dali bergoyang ke kiri dan ke kanan. Itu, kakek misterius, kau tahu, masalah ini, hehe. Setelah mengatakan itu, dia menyeringai bodoh lagi. Namun, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Bajingan, kau mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bernegosiasi tentang syarat-syarat dengan begitu lugas. Pria misterius itu bertukar pandang dengan An Yangsu. Mereka melihat bahwa Hong Dali sedikit cengeng, tetapi tampaknya tidak terlalu mabuk. Ini berarti masalah itu masih bisa didiskusikan, jadi mereka buru-buru berkata, beritahu kami, jika kau benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini dengan sukses, apa syarat-syaratmu? Bab 506. Aku ingin membangun kolam ikan. Jujur saja, semenjak kakek misterius ini menjabat, tak pernah ada seorang pun yang berani bicara seperti itu kepadanya. Bayangkan saja dia, orang penting di negara surgawi, benar-benar berinisiatif untuk menanyakan kepada pihak lain apa saja persyaratan mereka. Tidak ada yang akan mempercayainya. An Yangsu bergumam, berani sekali dia bicara denganmu, bos besar, bocah ini, betapa inginnya aku membunuhnya dengan satu tamparan. Sebenarnya, aku tidak punya syarat apapun. Kakek misterius kini bertanya kepadanya apa yang diinginkannya. Hong Dali mungkin mabuk, tetapi dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia goyah tetapi tetap menyatakan keinginannya untuk menjadi anak yang baik. Coba kupikirkan, ya kakek misterius, aku ingin membangun kolam ikan untuk Sin-Sinku. Kolam ikan. Pria misterius itu dan An Yangsu saling berpandangan. Kolam ikan seperti apa yang ingin dibangun bocah nakal ini? Apakah dia bermaksud memelihara ikan? Pria misterius itu bertanya, itu mudah, kolam ikan mana yang kamu incar, beritahu saja aku. Apa yang dikatakan Hong Dali setelah itu membuat kedua pria itu putus asa. Benar, kakek misterius, aku suka bagian timur negara surgawi, Lautan Timur. Aku menginginkan itu, aku akan membangun istana naga Lautan Timur di sana di masa depan.
Orang gila ini ingin menguasai seluruh lautan timur. Apa dia gila? Anak nakal. Pria misterius itu tiba-tiba ingin membunuh Hong Dali. Apakah kau percaya bahwa aku akan menyuruh seseorang mengurungmu sekarang? Apakah kau menyebut lautan timur sebagai kolam ikan di rumahmu? Lumayan, aku benar-benar ingin membangun istana naga lautan timur. Hong Dali tidak merasa telah meminta terlalu banyak. Dia terkekeh dan berkata, kakek misterius, tolong kabulkan permintaanku, aku jarang meminta apapun. Dia tidak lupa melirik ke arah Tang Muxin dan menyeringai bodoh. Xin Xin, itu, aku ingin dunia tahu, kolam ini milikmu. Kemudian dia menambahkan, oh ya, aku baru saja memikirkannya, beri aku panda juga, Xin Xin suka mereka. Tang Muxin hampir saja menyembunyikan kepalanya di bawah meja, siapa orang ini? Aku tidak mengenalnya. Benar. Pria misterius itu tidak marah. Sebaliknya, dia memikirkannya dan melirik An Yang Su dan kepala biro. Dia kemudian berkata kepada Hong Dali, makanlah sesuatu dulu, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan. Oh, oke. Hong Dali mendengus dan kelopak matanya hampir tertutup. Aku akan tidur sebentar, kalau begitu, huhu. Dia benar-benar tertidur sesaat setelah berbicara. Pria misterius itu dan dua pria lainnya bangkit dan masuk ke sebuah ruangan yang kedap suara. Pria misterius itu berkata dengan suara pelan, si bocah nakal itu ingin menguasai lautan timur, bagaimana menurutmu? Dia mungkin terlihat mabuk, tapi aku yakin dia tahu betul apa yang sedang dia lakukan. Saya rasa masalah ini terbuka untuk didiskusikan. Kepala biro mengusap dagunya sambil memikirkannya. Dia perlahan berkata, bos besar, pikirkanlah, siapa Hong Dali, dia anak yang sangat boros, apakah menurutmu dia bisa memelihara ikan? Apakah dia akan memberitahu orang-orang bahwa, laut timur milikku, kalian tidak boleh memancing di sini? Jelas tidak, saya kira anak itu hanya sedang bermain-main. Masalahnya, lusa adalah festival Kiksi, yang merupakan hari Valentine negara surgawi kita, kemungkinan besar dia hanya ingin memberi tunangannya. Tang Muxin, hadiah, bocah itu mungkin terlihat tidak berperasaan, tetapi dia sebenarnya sangat bijaksana, tidak peduli apa, saya tahu bahwa jika kita memuaskannya kali ini, kita pasti tidak akan rugi, juga. Kepala biro tertawa dan berkata, bukankah benda itu ada di Laut Timur? Dia mengedipkan mata pada pria misterius itu saat dia berbicara, kamu tahu. Itu mungkin saja. Pria misterius itu mengerutkan kening. Sejujurnya, dia hampir tidak bisa bereaksi terhadap permintaan mendadak Hong Dali untuk mengembangkan Lautan Timur. Tidak pernah terdengar orang memberikan wilayah lautan yang begitu luas kepada satu orang. Secara halus, itu hanya kesenangan yang tidak berbahaya, tetapi dalam hal lain, itu seperti memberi seseorang tanah dan menjadikannya raja. Implikasinya benar-benar berbeda. Namun, apa yang dikatakan kepala biro itu masuk akal. Bocah kecil itu tampak konyol tetapi sebenarnya cukup cerdas. Semua yang dikatakan dan dilakukannya tampaknya mengandung makna tersembunyi. Kali ini, mungkinkah dia punya rencana lain? Bos besar, aku tidak peduli. An Yang Su adalah pria yang terus terang dan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Aku tahu si bocah Hong Dali itu beruntung, dan aku tidak mau repot-repot dengan apapun yang ingin dia lakukan. Kau harus memikirkan cara untuk memberiku pakaian suci mekanik. Selain itu, peraslah sebanyak mungkin keuntungan darinya. Parade Hari Nasional kurang dari 2 bulan lagi. Bos, kau ingin negara surgawi kita terlihat bagus di hadapan dunia juga, kan? Mengenai persyaratannya, militer kita tidak akan ikut campur. Apapun yang kau katakan berlaku, hehe. Dia sudah beruntung. Yang dia pedulikan hanyalah keuntungan dan tidak ada yang lain. Bola kembali ke lapangan lain. Sebenarnya, setelah semua dikatakan, kepala biro mendukung Hong Dali secara terbuka. An Yang Su mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia diam-diam tidak menentangnya. Pria misterius itu sebenarnya memiliki niat untuk menyetujui permintaan Hong Dali. Jelas bagi semua orang bahwa karakter Hong Dali yang hilang membuat orang merasa tenang. Dia mungkin anak yang boros dan suka berbuat nakal, tetapi dia memiliki keberuntungan yang tak terkalahkan. Yang terpenting, dia tidak punya ambisi. Yang dia pikirkan hanyalah bersenang-senang dan tidak ada yang lain. Dia hanya melakukan apapun yang terasa menyenangkan dan tidak pernah menyerang. Inilah yang paling disukai beberapa pria ini. Jika orang lain, siapa yang tahu masalah macam apa yang akan mereka timbulkan? Hong Dali berbeda. Dengan sifatnya yang tidak berprestasi, bahkan jika ia diberi seluruh Lautan Timur, itu hanya akan menjadi tempat baginya untuk memarkir kapal induk. Yang terpenting adalah, dia mungkin menemukan sesuatu yang bagus saat dia pergi ke Laut Timur. Gua di bawah area luar Gunung Tianjing, 60 ton lebih adamantium. Sepetak besar kayu membatu dan kacang Dali yang menakjubkan itu. Tak satu pun tanah milik anak yang hilang ini tandus. Mereka bahkan belum mulai menjelajahi gunung di bawah desa roh air. Mungkin ada sesuatu yang bagus di sana juga. Baiklah, karena kalian berdua mengatakannya seperti itu, aku agak mengerti. Pria misterius itu berdiri dan tersenyum.
Baiklah, mari kita lihat kejutan macam apa yang disiapkan si bocah nakal Hong Dali untuk kita. Tidak akan berhasil jika tidak ada kejutan, hehe. Haha, itu pasti tidak akan buruk. Kepala biro percaya pada Hong Dali. Tidak seorang pun, kecuali mungkin Hong Dali sendiri, tahu berapa banyak harta yang dimilikinya. Ketika mereka meninggalkan ruangan, pria misterius itu kembali ke tempat duduknya. Dia menggigit kue itu dengan anggun dan, tanpa melihat Hong Dali, bertanya, "Dali, panda itu tidak masalah, mengenai Lautan Timur, permintaanmu agak terlalu berlebihan, tetapi aku bisa menyetujuinya, itu tergantung pada apa yang bisa kau tawarkan sebagai gantinya, aku tidak meminta terlalu banyak, bukan?" "Ah, terlalu berlebihan." Hong Dali mengangkat kepalanya dengan lesu. "Tidak ada yang lebih baik, ini kesepakatan yang adil." "Hehe, tolong beritahu, apa yang ingin kamu berikan sebagai gantinya?" tanya pria misterius itu sambil terkekeh. "Oh, aku sudah memberikan 5 pakaian suci mekanik, aku tidak bisa memberikannya padamu." Hong Dali mulai sedikit sadar. Dia memberi isyarat dengan ibu jarinya. "Aku ingin pergi ke laut dengan kapal induk, jadi kamu juga tidak bisa memilikinya, kamu sudah memiliki teknologi internet realitas virtual, aku bisa meminjamkanmu kura-kura besar, kota CV tidak bisa dipindahkan, dan kamu sudah memiliki pesawat mainanku." Saat itu, An Yangsu hampir siap mencekiknya. Dia tidak mau memberi atau meminjamkan apapun. Apakah dia sedang menipu? "Anak nakal, ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil, di mana ketulusanmu?" An Yangsu sangat marah sehingga lehernya memerah. Dia berteriak, "Apakah kamu percaya bahwa aku akan memberimu tandu dan menggendongmu kembali?" "Hehe, jangan cemas." Hong Dali sama sekali tidak terpengaruh. Dia tertawa. "Aku belum selesai bicara, sebenarnya, kamu bisa membuat 1000 atau 800 set sesuatu yang tampak seperti pakaian suci mekanik, selama mereka dipersenjatai, bahkan jika senjatanya tidak begitu kuat, itu seharusnya baik-baik saja. Sebenarnya, aku baru ingat, aku masih punya beberapa barang bagus yang belum kusebutkan." Barang bagus. Dia masih punya barang bagus. Pria misterius itu dan 2 orang lainnya saling bertukar pandang. Tatapan itu, lalu pria misterius itu pura-pura memakan kuenya tanpa minat. "Kamu masih punya yang bagus, ceritakan pada kami. Mari kita lihat apa itu, kurasa dengan standarmu, kamu tidak akan menunjukkan sesuatu yang buruk pada kami." "Masih oke, lumayan." Hong Dali berkata dengan tidak yakin. "Grandzonku, akan kupinjamkan padamu, kau bisa membawanya kembali ke laboratoriummu, lagi pula, aku akan segera pergi melaut, aku tidak akan membutuhkannya, setelah kau selesai menelitinya, tolong kembalikan padaku, mobil itu masih bisa digunakan, aku bisa memberikannya kepada seseorang." Grandzon, apa yang menarik dari sebuah mobil? Meskipun kecepatan tertingginya adalah 310 mil per jam, itu tidak ada hubungannya dengan urusan militer. Pria misterius itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mobil itu, maksudmu kita harus meneliti kecepatannya?" An Yangsu menatap dengan mata terbelalak. Orang-orang akan ketakutan setengah mati jika sederet kendaraan militer melaju dengan kecepatan 310 mil per jam dan menghilang dalam sekejap mata selama parade. Tentu saja tidak. Hong Dali menggelengkan kepalanya. "Sistem pertahanan di mobilku sangat kuat. Aku tidak sengaja menemukannya." Ya, aku sudah selesai makan, bagaimana kalau kita pergi melihatnya?" Ayo pergi sekarang." An Yangsu, bos besar di militer, adalah orang pertama yang bangun dengan tidak sabar ketika dia mendengar bahwa ada sistem pertahanan yang kuat. Dia menarik Hong Dali dan mulai keluar. Cepat, ayo kita lihat, dasar bocah nakal, menyembunyikan hal-hal bagus seperti itu dariku. Aku harus menghukummu menggunakan hukum militer, apakah itu Grandzon atau apapun di luar pintu. Tarik pergi semuanya, kita akan melihat seberapa kuat sistem pertahananmu, aku akan menjelaskannya terlebih dahulu, jika rusak, militer tidak akan membayarnya." "Saya bukan dari militer," teriak Hong Dali. "Kakek misterius, paman kepala, pembunuhan, tolong." Bab 507. 3 Jenderal Negara Surgawi. Kalian benar-benar. Cepat, kirim orang, minta mereka untuk bersiap. Apa yang kalian tunggu? Apa urusan serius? Tang Yuanxing bertanya dengan kedua matanya yang hitam. "Bukankah Dali ada di sini, apa urusan yang lebih serius lagi?" An Yangsu memarahi. "Apa yang kau tahu? Kami di sini untuk menguji mobil Hong Dali dan sistem pertahanannya. Apa kau pikir bos besar begitu bebas datang ke sini dan bermalas-malasan di tempat kerja sepertimu? Apa yang kau katakan?" Tang Yuanxing memulai pertengkaran lagi. "Kita bermalas-malasan di tempat kerja, hanya kau yang serius, apa kau ingin berduel lagi?" Sikapnya adalah sikap orang yang siap bertarung. Pada saat itu, murid An Yangsu, Ma Ziming tiba-tiba melihat seekor tikus berlari lewat. Dia tertawa dan berkata, "Jangan berkelahi, aku menemukan makan malam kita, hidangan tambahan hari ini."
Tang Muxin dan yang lainnya merasakan sensasi dingin. Tangkap tikusnya, jangan berkelahi. Mendengar kemarahan Ma Ziming, An Yangsu, dan Tang Yuanxing langsung lenyap. Ketika Ma Ziming mengatakan itu, sebenarnya dia bermaksud agar semua orang berhenti pada waktu yang tepat. Untuk segera menyelesaikan urusan yang benar sebelum membicarakan hal lain, ini adalah bahasa mereka. Oleh karena itu, Tang Muxin dan yang lainnya tidak mengerti. Hanya ketika An Yangsu dan Tang Yuanxing berhenti bertengkar, segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik. Segera, tribun, ruang terbuka, Grand Zone. Tank, pesawat, peluncur roket. Segalanya telah siap. Namun, ini adalah pemandangan yang sangat besar. An Yangsu secara khusus telah menyiapkan senjata jarak pendek tercanggih di negara surgawi saat itu. Tank tersebut merupakan tank tempur utama tipe 88 tercanggih di negara surgawi. Pesawat tersebut merupakan helikopter serang Thunderbolt yang paling ganas. Tugas utama pesawat ini adalah mencegat medan pertempuran setinggi puncak pohon dan melenyapkan semua pasukan hidup di darat dan yang sedang bermanuver. Pesawat ini juga memiliki kemampuan tempur udara. Peluncur roket 120mm merupakan yang terkuat di dunia, yang mampu menghancurkan semua tank dan kendaraan lapis baja yang aktif. Adapun senjata berteknologi tinggi lainnya, jangkauannya relatif jauh. Akan sulit dan memakan waktu untuk mengaturnya untuk latihan sementara ini. Ma Ziming bertanya dengan lembut, "Pak Tuan, mobil apa itu?" Mobil itu tidak takut dengan peluru kendali. An Yangsu mengangguk dan berkata, "Bajingan ini mengatakan itu, bagaimana aku tahu apakah itu benar atau tidak? Lagi pula, dia punya banyak barang bagus, kita lihat saja seberapa bagus mobil ini, ingat, kita akan mendapatkan sebanyak mungkin darinya, bos besar yang membayarnya." Mata Hao Ren berbinar. Bodi mobil ini terlihat sangat bagus, apakah bisa bertahan terhadap peluru kendali? Tang Yuanxing, ada desas-desus bahwa teknologi bajingan ini sudah maju puluhan tahun. Saya rasa dia bisa dipercaya, bahkan jika itu meledak, kita tidak perlu bertanggung jawab. Di sisi lain tribun, kepala biro diam-diam menarik lengan baju Hong Dali dan bertanya dengan hati-hati, "Bajingan, apakah mobil ini benar-benar bisa menahannya?" "Itu rudal roket, bukan senjata genggam. Mobilmu anti ledakan." Apa yang ditanyakannya adalah apa yang ingin diketahui semua orang. An Yangsu, pria misterius itu, dan 3 jenderal militer menajamkan telinga mereka, menunggu untuk melihat apa yang akan ditanggapi Hong Dali. "Ah, tidak apa-apa. Bom saja sesukamu." "Benar saja," jawaban Hong Dali tegas dan mempertahankan gayanya yang unik. "Jika meledak, aku akan membangun yang lain saja. Lagi pula, biayanya tidak banyak." Bab 508. Dapat diandalkan. Tentu saja, jika mobil itu rusak karena ledakan, tidak akan menjadi masalah untuk memproduksi mobil lain. Namun, masalahnya adalah bahwa itu harus dilakukan saat tidak ada orang di sekitar dan mobil itu dapat diledakkan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Dengan begitu banyak personel militer penting yang menonton dengan leher menjulur seperti jerapah, semuanya akan beres jika ia hanya memproduksi mobil lain. Apakah ia mempermainkan mereka seperti orang bodoh? Benar saja, setelah mendengar perkataan Hong Dali, berbagai personel militer yang hadir tidak tahan lagi. An Yangsu yang sangat pemarah berkata dengan marah, "Bajingan, kamu bilang sudah beres, lalu sudah beres, kami orang-orang tua sudah menunggu, kamu pikir kami semua bebas menemani dan menghiburmu?" Tepat sekali. Ketiga orang lainnya juga tidak tahan lagi. "Apakah kalian senang bermain-main dengan kami, orang-orang tua? Apa maksud kalian dengan memproduksi mobil lain? Jadi, apakah itu bisa berhasil? Jika tidak, maka lebih baik kita tidak mencobanya, akan lebih baik jika kita kembali dan membahas strategi saja." Pada saat ini, kepala biro, yang berdiri di samping, tidak dapat melihat lagi. "Bisakah kalian diam saja?" Meskipun Hong Dali, bajingan ini, mungkin sedikit boros, tetapi dia masih cukup bisa diandalkan. Cegukan. Hong Dali mengambil segenggam kacang dali dari sakunya sebelum membagikan masing-masing 2 kepada Tang Muxin dan yang lainnya. Sambil makan, dia berkata, "Dapat diandalkan. Sanjungan, seperti parfum, seharusnya dicium, bukan ditelan." Kepala biro mengubah topik pembicaraan dengan tegas. "Lagi pula, meskipun dia tidak bisa diandalkan, kita harus menunggu ledakan terjadi terlebih dahulu, peluncur roket, bersiap." "Ya, ledakan saja tanpa ampun," teriak An Yangsu dengan ganas. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. An Yangsu ini seperti seorang prajurit di masa perang puluhan tahun yang lalu. Dia memiliki sikap bandit yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, dia tidak akan tetap menjadi letnan jenderal bahkan setelah bertahun-tahun. Saya khawatir tahun-tahon puncaknya sudah lama berlalu. Dengan anggukan persetujuan sang pemimpin, serangkaian tindakan pun dimulai. Peluncur roket 120mm yang digunakan untuk meledakkan mobil itu adalah peluncur roket terkuat di dunia.
Peluncur itu mampu menghancurkan semua tank dan kendaraan lapis baja yang aktif. Sebelum tiba, An Yangsu mengirimkan perintah agar semuanya menjadi yang terbaik, paling sempurna, dan paling mengesankan. Karena Hong Dali mengatakan bahwa sistem pertahanan mobil ini sangat mengesankan, maka tidak perlu menahan diri. Jika itu hanya mobil anti peluru, Hong Dali tidak akan berani menggunakan mainan compang camping seperti itu untuk ditukar dengan Laut Timur. Tentu saja, alasan lainnya adalah Hong Dali, si tukang rongsokan ini, kaya. Bahkan jika itu rusak, itu tidak akan berarti banyak baginya. Oleh karena itu, peluncuran dimulai. Pertama, 3 prajurit mengangkat peluncur roket. Setelah amunisi roket dipasang, mereka membidik Grand Zone milik Hong Dali di kejauhan. Setelah semuanya siap, bendera merah kecil dikibarkan di panggung dan mereka bertiga menekan pelatuk secara bersamaan. Sesaat, set, 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 terdengar saat 3 suara melengking terdengar di udara. 3 proyektil roket 120 mm berkekuatan besar diluncurkan dan melesat menuju Grand Zone. Ekor dari ketiga proyektil itu mengeluarkan api yang besar. Momentum mereka sangat menakutkan, membawa serta asap tebal. Dalam sekejap, mereka mencapai Grand Zone. Ledakan-ledakan-ledakan. 3 suara yang menggetarkan bumi terdengar. Pecahan-pecahan peluru berterbangan dan menghancurkan segalanya. Hanya dengan 3 proyektil ini saja, 3 lubang raksasa terbentuk di tanah. Momentumnya cukup untuk meledakkan sebuah gunung kecil. Tidak peduli seberapa tangguh sistem pertahanannya, Grand Zone yang remeh pun tidak akan mampu menahannya. Itulah kekuatan hebat peluncur roket 120 mm. Kekuatannya tak ada habisnya dan tak tertandingi oleh kekuatan semua senjata di dunia. Bahkan tank dan kendaraan lapis baja pun bisa dianggap tidak ada apa-apanya. Asap tebal itu pun segera menghilang. Semua orang yang hadir terbelalak karena sangat terkejut. Ini. An Yangsu tercengang, begitu pula 3 personel militer penting lainnya. Pria misterius itu tercengang, begitu pula kepala biro. Bukan saja Grand Zone tidak meledak seperti yang dibayangkan, tetapi lapisan kulit terluarnya pun tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Benda itu tergeletak di sana, utuh dan tanpa kerusakan. Tampak seolah-olah tidak ada setitik debu pun di atasnya. Seolah-olah ketiga proyektil roket 120 mm itu diluncurkan keluar angkasa yang sama sekali berbeda. Aku pasti salah lihat. Hao Ren menatap Grand Zone dan bergumam, mainan ini, sistem pertahanan mainan ini. Menurutku juga begitu, tidak pernah ada sesuatu pun di dunia ini yang pertahanannya sekuat itu. Tang Yuanxing berkata, pasti ada masalah besar, cepat, di mana rekamannya, putar dengan cepat. Rekaman video langsung merupakan suatu keharusan untuk skenario seperti itu. Beberapa saat kemudian, seseorang mengirimkan kamera yang khusus digunakan untuk merekam video. Pria misterius itu, kepala biro, An Yangsu, dan 4 orang lainnya menatap layar elektronik kamera dengan saksama. Pemutaran gambar dimulai. Kali ini, rekaman diambil dari sudut pandang Grand Zone. Dari sudut ini, terlihat beberapa proyektil roket ditembakkan ke arah Grand Zone sekaligus. Setelah itu, apa yang terjadi benar-benar bertentangan dengan harapan semua orang. Tidak semua proyektil roket mengenai Grand Zone. Sebaliknya, pada jarak sekitar 10 meter atau lebih dari Grand Zone, semuanya meledak pada saat yang bersamaan. Lapisan tipis halo kuning keemasan berkedip-kedip. Dampak ledakan sepenuhnya terhalang oleh lapisan halo itu dan tidak sedikit pun pecahan peluru yang memenuhi langit terbang ke arah Grand Zone. Hah! Sekelompok orang itu menarik napas dingin bersama-sama. Untuk memberi contoh kekokohan, adamantium. Proyektil roket memang tidak akan mampu meledakkannya. Namun, sekuat apapun sesuatu, itu hanya akan memiliki pertahanan fisik yang kuat. Namun, apa yang terjadi dengan perisai pertahanan fisik Grand Zone ini? Rudal berpemandu meledak di udara. Kenapa kita tidak mencoba lagi? Pria misterius itu tahu bahwa mereka benar-benar bertemu harta karun hari ini. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Hong Dali, bajingan ini, menciptakan perisai pertahanan fisik ini, terlepas dari itu, efeknya jelas. Itu memang ganas. Coba lagi. An Yangsu melirik Hong Dali. Bajingan, tidak akan jadi masalah, kan? Ah, terserah kau saja, mobilku ini kokoh. Hong Dali melemparkan kacang dali lagi ke dalam mulutnya seolah-olah semua yang dikatakannya sepele dan biasa saja seperti menanyakan apakah seseorang sudah sarapan. Karena Hong Dali mengatakan itu tidak akan menjadi masalah, apalagi yang bisa dikatakan. An Yangsu melambaikan tangannya tanpa ampun. Lanjutkan, ledakan. Karena proyektil roket telah diuji, yang diuji kali ini adalah tank tempur utama tipe 88 tercanggih milik negara surgawi. Di atasnya, dipasang meriam tank laras halus tipe ZPT-98, kaliber 50, dan laras tinggi 125 mm. Meriam itu memiliki ekor amunisi tungsten paduan uranium dengan sabot pelepas penembus lapis baja yang stabil,
ekor yang stabil dengan hulu ledak anti-tank berdaya ledak tinggi, dan permukaan ekor yang stabil dengan granat peledak mematikan multifungsi dan 41 muatan amunisi. Kali ini, totalnya ada 5 tank tempur utama. Melihat kelima tank tempur utama yang berjejer rapi dengan semua moncongnya menghadap ke Grand Zone, yang tubuhnya tampak rapuh jika dibandingkan, membuat pria misterius itu menarik napas dalam-dalam. Ketika tank tempur utama ini meluncurkan sabot penembus lapis baja generasi ketiga dari bagian ekor stabil berbahan paduan tungsten, kecepatan awalnya adalah 1780 meter per detik. Pada jarak 2000 meter, sabot ini mampu menembus kendaraan lapis baja setebal 850 mm. Model terbaru cangkang penembus lapis baja yang terbuat dari uranium terdeplesi memiliki ketebalan hingga 960 mm. Bisakah sistem pertahanan fisik Grand Zone ini benar-benar menahan senjata dengan kekuatan yang begitu hebat? Tentu saja, seperti kata pepatah, sekali pilihan dibuat, tidak ada jalan untuk kembali. Karena mereka telah mencapai tahap tersebut, mereka harus mencobanya terlepas dari apakah Grand Zone dapat bertahan atau tidak. Luncurkan. Bendera merah kecil dikibarkan dan moncong 5 tank tempur utama tipe 88 melepaskan tembakan sekaligus. Asteris bum 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 bum, asteris. Kali ini, yang dibombardir adalah target yang diam dan stabil. Dengan bidikan yang akurat, serangkaian tembakan gila akan berhasil. Oleh karena itu, kelima tank tempur utama ini tidak menahan diri dan moncongnya terus-menerus menembak. Di tempat Grand Zone diparkir, seluruh tempat dipenuhi asap mesiu. Kobaran api memenuhi tempat itu dan tanah yang dibombardir menutupi langit. Tanpa sedikit pun melebih-lebihkan, jika tank biasa berada di posisi itu, mungkin tank itu akan dibombardir hingga menjadi tumpukan logam yang tidak berguna. Setiap tank tempur utama menembaki 10 kali sebelum berhenti dan mundur. Namun, setelah bubuk mesiu yang tersebar di udara menghilang, Grand Zone tetap utuh dan masih di tempat yang sama, utuh dan tidak rusak. Tidak ada sedikit pun masalah. Seolah-olah baru saja dibawa keluar dari toko 4S. Ini. An Yang Su tercengang sekali lagi. Kali ini, dia merasa tidak perlu menguji Grand Zone dengan beberapa helikopter, model terbaru dari cangkang penembus lapis baja yang terbuat dari uranium yang terkuras bahkan tidak dapat menggerakkan mobil ini sedikitpun. Sejauh ini, tampaknya tidak perlu ada senjata lain yang diuji. Bersihkan segera. Seperti yang diharapkan dari salah satu bos militer, tanpa sepatah kata pun, An Yang Su langsung meminta semua orang untuk membersihkan. Beritahu semua orang untuk mengingat ini dengan saksama. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, siapapun yang membocorkan sepatah kata pun tentang ini akan dianggap pengkhianat. Petugas itu segera berlari dan menyampaikan kata-katanya. Dengan sangat cepat, Hong Dali dan antek-anteknya, pria misterius itu, kepala biro, An Yang Su, dan personel militer penting lainnya ditinggalkan di tempat kejadian. Semua perwira dan prajurit reguler lainnya telah pergi, tidak seorang pun yang tersisa. Bos, sepertinya kita benar-benar mendapatkan harta karun hari ini. An Yang Su bertukar pandang dengan 3 jenderal senior sebelum menghadap pria misterius itu dan berkata, saya merasa masalah ini agak terlalu besar, saya tidak bisa mengambil keputusan sekarang, keputusan akhir harus dibuat oleh Anda. Baiklah. Pria misterius itu menarik napas dalam-dalam. Ia menghadap Hong Dali dan tersenyum. Dali, kau tinggallah di sini sebentar. Aku akan membahas beberapa hal dengan mereka. Setelah aku kembali, kita akan membahas masalah kepemilikan. Ah, baiklah, tidak masalah. Hong Dali menganggukkan kepalanya sambil terhuyung-huyung. Orang ini belum juga sadar. Kakek-kakek ini bisa terus bekerja, kita istirahat dulu di sini. Sambil berkata demikian, dia pun ambruk di pangkuan Lin Yanwei. Hebat, hehe, hal tentang bajingan ini adalah yang terbaik, dia tidak usil, tetapi perilakunya saat mabuk tidak begitu baik. Singkatnya, pria misterius itu masih sangat puas dengan Hong Dali. Dia segera menarik kepala biro. Bersama dengan An Yang Su dan yang lainnya, mereka pergi ke sudut di satu sisi. Bos besar, kau menyembunyikan benda berharga seperti itu dari kami, begitu riang, kau begitu riang. Saat mereka pergi ke samping, An Yang Su dipenuhi amarah yang terpendam. Jika aku tahu ini ada, aku tidak perlu terlalu khawatir setiap hari, lihat ini, setengah rambutku telah memutih. Dia melepas topinya sambil berbicara, sebagian besar rambutnya telah memutih. Benar sekali, bos besar, kau memang pandai sekali menyimpan rahasia. Jika Pak Tuan tidak menghubungimu untuk menanyakan Hong Dali, kami akan terus berada dalam kegelapan. 3 jenderal lainnya juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Ma Ziming berkata, peringatan 150 tahun parade militer akan segera tiba, demi membuat orang-orang bangga dengan negara surgawi, aku jadi tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Hao Ren kemudian berkata, ya, tunjukkan pada orang-orang asing itu bahwa negara surgawi tidak mudah diganggu. Ketika aku membayangkan mereka pamer ke negara lain, aku merasa tidak enak. Tang Yuanxing mengangguk dengan penuh semangat. Benar sekali, bos besar,
Kami pasti telah kehilangan beberapa tahun hidup kami karena khawatir, tapi kau benar-benar menyembunyikan hal seperti itu dari kami. Melihat bagaimana orang-orang tua itu mencurahkan keluh kesah mereka, pria misterius itu merasa sedikit malu. Meskipun orang-orang tua ini temperamental dan tidak selalu sependapat, mereka memiliki karakter yang baik. Mereka selalu memikirkan negara surgawi dan tidak egois. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menenangkan hatinya terkait masalah militer. Tapi Hong Dali, bagi orang nomor satu di negara surgawi untuk menuliskan sesuatu untuk seseorang, itu adalah kehormatan yang sangat besar. Jelas bahwa perlakuan Hong Dali tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Berfoya-foya demi kebangkitan negara surgawi. Orang nomor satu di negara surgawi akan menuliskan sesuatu seperti itu. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa selama Hong Dali tidak bekerja sampai mati, orang nomor satu di negara surgawi akan mendukungnya tanpa syarat. Itu, bos besar, kau tidak bercanda. Mereka saling memandang dan berkata serempak, itu memberinya segalanya. Pria misterius itu mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok orang yang sedang tertawa. Dia berkata dengan lembut, Hong Dali memang pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa membayangkannya, tapi sampai sekarang, kurasa kau melakukan hal yang benar, bos besar. An Yang Su mendesah. Meskipun Hong Dali tampaknya tidak terpelajar dan tidak memiliki niat buruk, tapi dia memiliki banyak rahasia. Hehe. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum. Bajingan ini mungkin tidak terlihat seperti orang baik di permukaan, tetapi di usia kita, kita dapat menilai karakter orang lain dengan sangat baik. Jika ada yang salah, kita akan dapat menemukannya. Berbicara sampai di titik ini, ia mengeluarkan sebungkus rokok Tianjing dan menawarkannya kepada semua orang. Setelah semua orang menyalakan rokok mereka, ia melanjutkan, saya tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsip saya sepanjang hidup saya. Jika kita mengambil satu langkah yang salah, dampaknya tidak akan kecil, kita hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut bahwa jika kita lengah, orang-orang mungkin membenci saya takut orang-orang akan membenci saya seumur hidup. Jika ada yang salah, nama saya akan tercatat dalam sejarah selama puluhan ribu tahun. Hanya Hong Dali yang penting. Pria misterius itu mendesah pelan. Aku tidak pernah berjudi dalam hal apapun sepanjang hidupku, bahkan ketika aku masih kecil, aku tidak pernah bertaruh dengan teman-temanku, hanya pada Hong Dali, aku bersedia mencoba dan bertaruh. Kakekku selalu berkata bahwa surga bukan tidak bisa melihat, ada kalanya mereka juga tidur siang. Kali ini, aku sangat berharap surga akan tidur siang. Jangan salahkan aku karena bertaruh untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku tidak ingin menang banyak, aku hanya berharap tidak kalah. Tentu saja, akan sangat menyenangkan jika aku bisa menang sedikit. Suaranya terdengar serius. Semua orang di sekitarnya mendesah dalam-dalam. Tampaknya orang nomor satu di negara surgawi itu serius. Itu bukan lelucon. Dia telah mempertaruhkan banyak hal untuk Hong Dali. Jika dia menang, keuntungannya akan tak terhitung banyaknya. Saat ini, pakaian suci mekanik dan mobil dengan sistem pertahanan yang luar biasa telah membuktikan maksudnya. Jika dia kalah, menurut kemurahan hati Hong Dali, kerugiannya bisa sangat besar. Tapi setidaknya itu bisa diterima. Sebenarnya, untuk masalah ini, menurutku peluang menangnya sangat tinggi. Pria misterius itu berkata dengan lembut. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam dan mendesah lagi. Menurut konsep kami, berhasil atau tidaknya seseorang, atau apakah waktunya tepat, kondisi geografis dan sosialnya menguntungkan, dapat bergantung pada kelicikannya, tipu daya, atau bahkan visinya. Negara surgawi adalah tempat yang sangat besar, orang-orang yang benar-benar dapat menunggangi awan dan memanggil hujan sangat sedikit. Namun, kelompok kecil orang ini, mereka mungkin tidak perlu menderita atau berbuat banyak. Mereka bahkan mungkin seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga. Satu mungkin kedengarannya konyol, tetapi catatan telah membuktikannya. Ini adalah numerologi legendaris menurut generasi tua, Anda tidak dapat menyangkal keberadaannya, sama seperti Hong Dali, dia terlihat hanya beruntung, tetapi banyak hal hanya dapat dicapai melalui keberuntungan, tidak seorang pun dapat menyangkalnya, tetapi apakah itu benar? Sebenarnya, saya selalu berpikir bahwa Hong Dali cerdas, sangat cerdas, dia hanya suka menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang, itu saja. Pikirkanlah, karena kita telah menaruh perhatian pada Hong Dali, aku telah menyelidiki segala hal tentangnya, menurutmu, apakah menurutmu dia pernah melakukan sesuatu yang melanggar prinsip, muda dan kaya, tidak jelek, orang tuanya sangat menyayanginya, semua orang di sekitarnya rela bersusah payah untuknya, tapi lihatlah Hong Dali, apakah dia pernah menyerah pada kenikmatan seksual, tidak pernah, dengan kemampuan finansial, penampilan, dan statusnya, dengan menjentikkan jarinya, banyak gadis yang rela tidur dengannya, tapi apakah Hong Dali pernah melakukan hal seperti itu? Tidak. Begitu banyak keturunan laki-laki kaya mengendarai mobil mewah, balapan, mengadakan pesta untuk mengenal teman-teman yang buruk. Apakah Hong Dali pernah melakukan semua itu? Tidak. Apakah dia pernah terlibat narkoba? Tidak. Tempat perjudian, dia pernah ke sana sekali,
tetapi tidak pernah lagi menindas seseorang atau memandang rendah mereka, tidak pernah. Sebaliknya, jika dia menghadapi ejekan, dia tidak peduli sama sekali, tetapi jika ada orang di sekitarnya yang diganggu, dia marah. Mendengar itu, semua orang mengangguk sekali. Ketika dia selesai berbicara, seolah-olah semua orang bersemangat. Pria misterius itu benar. Tidak ada yang dilebih-lebihkan sama sekali. Meskipun Hong Dali berasal dari keluarga kaya, selain suka menghambur-hamburkan uang, dia tidak punya masalah besar. Terutama dalam hal prinsip. Dia tidak main-main atau berteman dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak terlibat skandal dengan wanita, dia tidak berjudi, dan dia tidak menyentuh narkoba. Dia tidak pernah terlibat skandal. Bahkan dengan beberapa wanita di sekitarnya. Kalau dipikir-pikir lagi, dengan statusnya, wanita yang mau tidur dengannya sudah cukup untuk mengelilingi bumi 3 kali. Tapi dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Bahkan tidak ada gosip. Dia tidak memandang rendah siapapun dan tidak pernah melakukan hal buruk. Sebaliknya, dia sangat baik. Begitu baiknya sehingga melampaui harapan siapapun. Dia mencintai alam dan merawat tanah miliknya dengan sangat baik. Bahkan tidak ada satupun plastik dimanapun. Dia mencintai binatang, tidak ada satupun kucing atau anjing liar di kota Tianjing. Dia membantu hewan-hewan kecil. Dia bahkan memberi uang saku kepada pengemis ketika dia melihat mereka, 800 hingga 1000 yuan benar-benar seperti uang saku baginya. Oleh karena itu, ia tidak sampai ke tempatnya saat ini secara kebetulan. Ia tidak berteman dengan orang-orang yang buruk dan bersedia menutupi kekurangan orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya orang-orang bersedia mengikutinya dengan setia. Ia tidak terlibat dengan wanita secara memalukan, ia tidak berjudi, dan ia tidak menyentuh narkoba, jadi meskipun ia menghabiskan banyak waktu di luar, hal itu tidak membuat siapapun khawatir. Yang terpenting adalah, anak yang hilang ini tidak punya ambisi. Sama sekali tidak. Satu-satunya tujuan atau minatnya adalah menyia-nyiakan. Dia suka bermain, dan yang dia inginkan hanyalah bahagia. Mengenai status dan kelas, itu semua hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Tanpa alasan itu, mengapa orang nomor 1 di negara surgawi ini bersedia mengambil risiko sebesar itu? Semua orang selalu mengira Hong Dali hanyalah seorang anak kecil yang beruntung, tapi menurutku tidak. Pria misterius itu tersenyum dan menghisap rokoknya. Dia terlalu banyak menghambur-hamburkan uang, menghabiskan terlalu banyak uang, hal-hal yang dia mainkan mungkin membuat orang luar berpikir bahwa keberuntungannya berlebihan, tapi menurutku tidak seperti itu, Wang Daoming, semua orang mengingatnya, kan? Mendengar itu, yang lain tercengang. An Yangsu bertanya dengan rasa ingin tahu, aku kenal orang ini, dia salah satu master seni bela diri yang tersisa, kudengar dia sekarang berada di bawah Hong Dali, bagaimana dengan dia? Hehe, Wang Daoming, aku ingat kau menawarinya banyak pelajaran di militer, tapi dia tidak pernah datang, kan? Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa syarat yang kau tawarkan padanya saat itu? Pangkat Letnan Jenderal, dengan gaji tahunan 2 juta, tapi apakah dia menerimanya? Tidak. Mendengar pria misterius itu, An Yangsu jadi penasaran. Syarat-syarat kami tidak buruk ketika dia setuju bekerja di bawah Hong Dali. Syarat-syaratnya jelas tidak sebaik syarat-syarat kami, tapi mengapa dia setuju? Menjawab pertanyaan mereka, lelaki misterius itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, ini yang disebut meramal seperti apa seseorang di masa depan dengan mengamatinya saat ia masih muda. Wang Daoming adalah orang yang sangat cerdas, dia mungkin telah melihat sifat asli Hong Dali sejak lama, jika orang lain melihatnya, mereka akan khawatir orang itu akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dibatalkan karena ego dan kekuasaan mereka yang membengkak. Itu tidak terjadi pada Hong Dali, pikirkanlah, Hong Dali, saat itu, tidak memiliki kemampuan seperti yang dimilikinya sekarang, tidak seorang pun dapat membayangkan dia akan mencapai posisi seperti itu, namun, saat itu, dia adalah orang yang murah hati. Wang Daoming menabrak mobilnya dan yang dia katakan hanyalah, orang tua, mengapa kamu tidak pergi? Itu adalah akhir dari masalah tersebut, tidak ada pikiran sama sekali untuk mempersulit orang lain dalam benaknya. Bahkan seorang pria yang telah melalui semua kesengsaraan hidup seperti Wang Daoming bersedia mengikutinya. Apakah menurutmu itu karena dia menawarkan syarat yang baik? Tidak peduli seberapa baik syaratnya, apakah syaratnya bisa lebih baik dari syarat kita? Ketika lelaki misterius itu selesai berbicara, An Yangsu berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya bocah kecil ini benar-benar pandai berpura-pura. Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karakternya memang seperti itu, macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya, siapapun yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya pasti akan melakukan kesalahan, tetapi Hong Dali sama sekali tidak melakukan kesalahan, segala sesuatu tentang dirinya adalah hal yang wajar, sebaliknya, dia mungkin ditakdirkan menjadi anak yang hilang dalam kehidupan ini, inilah misinya dalam hidup, apa yang harus dia lakukan. Bukankah dia selalu berkata, aku perlu berfoya-foya. Aku merasa mungkin inilah alasannya berada di dunia ini.
Dia pasti anak yang boros, dia pasti anak yang boros. Jika dia bukan anak yang boros, dia bukan Hong Dali. Bagi saya, yang perlu saya lakukan adalah mendukungnya, berhematlah demi kebangkitan negara surgawi, itu bukan pemberian yang asal-asalan. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, dia mematikan rokoknya dengan paksa dan menatap semua orang yang hadir. Dengan suara pelan, dia berkata, hanya itu yang ingin kukatakan. Kalian semua putuskan sendiri bagaimana kalian harus memperlakukan Hong Dali. Semua orang terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan pria misterius itu. Mereka semua dapat melihat bahwa orang nomor satu di negara surgawi mendukung Hong Dali, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang membayangkan bahwa hal itu sampai sejauh ini. Dukungan penuh. Selama Hong Dali tidak melakukan apapun yang merugikan masyarakat atau kemanusiaan, orang nomor satu di negara surgawi akan mendukungnya. Baiklah, bos besar, jika kita mengikuti instruksimu, Hong Dali akan berada di luar jangkauan militer kita, tapi itu tidak akan berhasil, kata An Yang-su dengan cemas. Dia mungkin punya barang bagus lainnya, dia beruntung, dan semua yang dia buat cukup bagus, kita tidak mungkin hanya menunggu dia membuat sesuatu, dan membagikannya kepada kita jika dia mau, atau diam saja jika dia tidak mau. Ambil contoh Grand Zone ini, jika dia tidak dipaksa hari ini, kita tidak akan pernah tahu bahwa hal seperti itu ada. Yang lain setuju. Ya, bukankah itu akan membuat kita terlalu pasif, semuanya akan berada di bawah kendalinya, kita tidak setuju dengan itu, ya, peringatan 150 tahun parade militer akan segera tiba, kita harus menyiapkan sebanyak mungkin hal sekarang dan menunjukkan kepada para bajingan di seluruh dunia apa yang mampu kita lakukan, lihat apakah mereka masih berani meremehkan kita. Benar sekali, saat aku memikirkan ekspresi wajah mereka saat melihat manusia mekanik dan Grand Zone ini, aku merasa sangat gembira. An Yang-su berkata dengan nada rendah dan bersemangat. Bos besar, pikirkanlah, itu adalah peringatan 150 tahun parade militer kita, 150, semua wartawan di seluruh dunia akan hadir di sini, para kepala pemerintahan juga harus hadir di sini, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, jika kita tidak memanfaatkannya dan menunjukkan kepada mereka apa yang kita buat, maka aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika aku mati. Tiga pria lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Benar, jika kita tidak menunjukkan kepada mereka apa yang kita mampu, para bajingan itu tidak akan pernah tahu betapa kuatnya negara surgawi. Aku juga tahu itu. Pria misterius itu mengerutkan kening. Sejujurnya, dia khawatir tentang parade militer nasional ke-150. Dia harus memimpinnya ketika saatnya tiba dan tentu saja berharap itu bisa semegah mungkin. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang bisa dilakukan untuk itu sekarang. Hong Dali bukan masalah. Dengan posisinya, Hong Dali pasti akan menyetujui permintaannya. Yang lebih penting, berapa banyak barang yang dimiliki Hong Dali? Pertanyaannya sulit. Mungkin bahkan Hong Dali sendiri tidak tahu berapa banyak teknologi yang bisa digunakan atau barang-barang lain yang dimilikinya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, pria misterius itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sulit bagiku untuk mengatakannya sekarang, anak itu terlalu suka bermain, semua yang dia buat menyenangkan, semakin hebat sesuatu, semakin banyak yang terbuang sia-sia di tangannya, namun, aku tidak yakin apa gunanya benda-benda itu. Gampang. Pikiran An Yang-su sederhana. Ambil semuanya, jangan tinggalkan apapun, apapun yang bisa kita kembangkan atau teliti berdasarkan itu akan menjadi milik kita, itu sudah cukup, bukan? Kepala biro mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, barang-barang yang kami buat hanya memiliki kualitas rata-rata, tidak akan meninggalkan kesan yang kuat meskipun berhasil, barang-barang yang Hong Dali hasilkan dan hasilkan, semuanya di luar ekspektasi, Anda bahkan tidak akan dapat membayangkan bahwa barang seperti itu dapat dibuat, dan hasilnya efektif, efisien, dan hebat, itulah sebabnya saya merasa lebih baik bagi kita untuk membimbingnya di sepanjang jalan yang kita inginkan. An Yang-su berpikir untuk mengambil semuanya dan melakukan pengembangan sendiri sementara kepala biro ingin mengambil teknologi yang sudah siap karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian, seorang jenderal angkatan darat lainnya berkata, jika Anda bertanya kepada saya katakan kita sebaiknya menangkapnya dan menyuruhnya mengembangkan teknologi untuk kita akan membebaskannya setelah parade militer selesai, itu akan menghemat waktu dan pikiran semua orang. Kata-katanya disambut dan diterima sementara oleh mereka yang hadir. Saat ini, itu tampak seperti metode yang paling praktis. Ya, metode ini akan berhasil, hanya untuk lebih dari sebulan, itu akan berakhir dalam beberapa saat, setelah itu, jika dia membutuhkan orang tua ini untuk meminta maaf atau menebus kesalahan, aku akan melakukannya, tidak apa-apa bahkan jika aku kehilangan sedikit harga diri. Ya, ketika saatnya tiba aku akan pergi juga, karena bocah nakal itu telah berkontribusi pada negara surgawi, kehilangan sedikit harga diri tidak berarti banyak. Alis pria misterius itu terangkat dengan marah saat dia mendengarkan. Ya ampun, pria ini jelas tidak tahu betapa beruntungnya Hong Dali sebenarnya. Bukan hanya dia yang harus mereka waspadai, ada juga malaikat kesialan.
Jika kemalangan itu dilimpahkan kepada beberapa pria tua ini, akan terjadi kehebohan besar. Tidak, tentu saja tidak. Pria misterius itu berkata dengan cemas. Jangan sentuh Hong Dali, kita bisa menasihati dan membujuknya atau menyuapnya, tetapi kita tidak boleh menyentuhnya, kita tidak boleh. Ya ampun, tidak mungkin, bos besar. An Yang Su hampir putus asa. Maksudmu, seluruh negara surgawi harus menuruti keinginannya, kita tidak boleh melakukan apapun padanya. Apakah aku salah dengar, dia hanyalah seorang pemboros, ya, dia memang memiliki karakter dan keberuntungan yang baik, tetapi apakah kita harus bertindak sejauh ini, dia bukan dewa. Sejujurnya, beberapa orang tua di tempat kejadian memegang 99% kekuatan di negara surgawi. Jika orang-orang ini mengatakan untuk mengikuti Hong Dali, apakah mereka menanggapi hal-hal dengan terlalu serius? Wu Di, kau beritahu mereka. Pria misterius itu mendesah, menunjukkan ketidakberdayaannya dalam masalah ini. Alasannya agak rumit. Apa alasannya? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah kepala biro. Cepat beritahu kami, waktu yang tersisa sudah habis. Kalau begitu, aku akan meringkasnya. Kepala biro mengangkat bahu tak berdaya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang malaikat kesialan dari Amerika. Malaikat kesialan, si bocah Lucifer. Mata An Yang Su terbuka lebar seperti lonceng perunggu. Kutukannya memang sangat kuat, namun, sejauh ini, kutukannya tidak berpengaruh pada orang-orang selevel kita, kan? Apakah dia terlibat dengan Hong Dali? Dia tidak hanya terlibat, situasi sebenarnya jauh lebih rumit. Kepala biro tersenyum pahit dan berkata, kami telah meneliti kutukan malaikat pembawa malapetaka sebelumnya, sejauh ini, dia hanya mengutuk mereka yang memiliki posisi lebih rendah di pemerintahan dan semuanya menjadi kenyataan. Terhadap mereka yang memegang posisi lebih tinggi, efeknya tidak sebaik itu, namun, ada satu hal yang menakutkan. Dia berhenti bicara dan menatap semua orang. Kutukan yang dibuat oleh malaikat kesialan tidak terlalu kuat, namun baru-baru ini, kami menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, efeknya menumpuk. Kepala biro menjelaskan dengan perlahan, dulu, setiap kali malaikat kesialan mengutuk seseorang, efeknya biasanya sedikit tertunda dan tidak ada yang meninggal. Sekarang situasinya berbeda, malaikat kesialan secara fisik sekarang berada di alam surgawi, kita tidak tahu persis di mana, tetapi itu tidak penting, yang penting, targetnya jelas sekali adalah Hong Dali setelah dia tiba di sini, namun, kutukan kesialannya telah ditangkis oleh keberuntungan Hong Dali yang tidak pernah salah, lebih buruk lagi, efek keduanya menumpuk. Dengan kata lain, ketika malaikat pembawa malapetaka mengutuk Hong Dali sekarang, kutukan itu diperkuat oleh Hong Dali, lalu dipindahkan ke musuhnya, situasinya sekarang jelas, jika kau bersikeras mengejar Hong Dali, kemungkinan besar kau akan jatuh ke sumur air saat berjalan di sepanjang jalan, atau kepalamu akan terbentur pot bunga yang jatuh dari atas. Aku tidak hanya mencoba menakut-nakutimu, sudah ada beberapa kematian dengan cara ini dan mereka meninggal dengan cepat. Korbannya adalah pembunuh yang dikirim untuk membunuh Hong Dali dan ninja yang dikirim oleh konglomerat Toyoda, namun, itu hanya dugaan karena kita tidak punya bukti apapun. Kepala biro tidak lupa menyampaikan poin utamanya. Apakah Anda sudah mendengar berita tentang Menteri Pertahanan Merika Itra dan Direktur Biro Keamanan Nasional Salon yang memakan kotoran beberapa hari yang lalu? Inilah yang terjadi, video palsu yang mereka buat dilihat oleh malaikat kesialan. Ia kemudian mengunggah di Weibo dengan mengatakan bahwa mereka adalah kawanan babi dan menyuruh mereka makan kotoran. Biasanya, dengan posisi mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang, karena mereka selalu melawan Hong Dali, Anda lihat apa yang terjadi pada mereka. Ketika kepala biro selesai berbicara, An Yang Su dan beberapa orang lainnya saling berpandangan dan secara bersamaan menarik napas dalam-dalam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.